Baru saja pulang kerja malam, kakak iparku yang sedang dalam masa nifas menyuruhku mencuci sebaskom pakaian dalam. Aku menolak dan langsung ditampar 2 kali oleh ibu mertuaku hingga pipiku panas. Suamiku langsung angkat bicara, "Kakak pulang saja biar suamimu yang urus, istriku bukan pembantu." Namaku Kirana, tahun ini usiaku 32 tahun. Orang lain biasanya pulang kerja saat sore hari untuk makan malam bersama keluarga. Sedangkan aku memulai pekerjaanku saat kota mulai menyalakan lampunya. Aku bekerja di bagian layanan pelanggan sebuah perusahaan jasa besar, khusus piket panggilan malam. Pekerjaan ini tidak terlalu berat secara fisik, tetapi imbalannya adalah malam-malam tanpa tidur, panggilan telepon yang berlangsung hingga pagi, dan perasaan selalu kurang tidur. Hari itu sama seperti hari-hari lainnya. Aku baru selesai kerja hampir jam 5.00 pagi. Langit di luar masih remang-remang. Lampu-lampu jalan belum sepenuhnya padam. Aku duduk di bus terakhir. Kepalaku pusing karena semalaman hanya minum kopi untuk melawan kantuk. Satu-satunya yang kupikirkan saat itu adalah pulang ke rumah, mandi air hangat, makan seadanya, lalu tidur nyenyak. Namun, begitu melangkahkan kaki ke gerbang, aku merasa ada yang tidak beres. Pintu ruang tamu terbuka lebar, di dalamnya berantakan seperti baru saja diterjang badai. Popok bayi menumpuk di dalam ember plastik di sudut dinding. Botol susu tergeletak di meja teh. Kain lap, handuk, dan pakaian bayi berserakan di mana-mana. Udara di dalam rumah pengap, bau susu bercampur dengan bau pakaian kotor yang sudah lama tidak dicuci. Aku menghela napas pelan. Sejak kakak iparku, Rania, membawa anaknya tinggal di sini untuk masa nifas, rumah ini hampir tidak pernah tenang. Rania adalah istri dari kakak suamiku, Baskara. Dulu, pasangan suami istri ini dianggap sebagai kebanggaan keluarga, mengendarai mobil bagus, memakai pakaian bagus, dan menghabiskan uang tanpa pikir panjang. Ibu mertuaku kemana-mana selalu memamerkan putra sulungnya yang hebat, bisnisnya sukses, dan menghasilkan uang lebih banyak dari orang lain. Sementara itu, suamiku, Banyu, hanya seorang pegawai biasa sehingga sering dibanding-bandingkan. Tapi kemudian semuanya runtuh hanya dalam semalam. Kakak Baskara ditangkap karena terlibat dalam jaringan penyelundupan petasan. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, ia divonis 3 tahun penjara. Saat itu Rania sedang hamil 7 bulan sehingga diizinkan tidak ditahan. Ketika melahirkan, ia pindah ke rumah orang tua suaminya dengan alasan butuh seseorang untuk merawatnya selama masa nifas. Sejak hari itu, semua aktivitas di rumah mulai berubah. Ibu mertuaku memperlakukan Rania seperti permata. Ayah mertuaku juga sangat menyayangi cucu laki-laki pertamanya yang baru lahir. Sedangkan aku, yang masih rutin bekerja, menyumbang uang belanja, dan membantu pekerjaan rumah setiap hari, perlahan menjadi orang yang harus menanggung lebih banyak pekerjaan. Begitu masuk ke ruang tamu, aku melihat Rania. Dia berbaring di sofa, mengenakan piyama longgar, satu tangan memegang ponsel menelusuri media sosial, tangan yang lain mengibas-ngibaskan kipas kertas. Di atas meja ada sisa teh susu, dan di bawah kakinya ada sebuah baskom plastik besar berisi pakaian kotor. Aku belum sempat menyapa, dia sudah mengangkat kepala menatapku. "Sudah pulang?" Aku mengangguk. "Iya." Rania langsung menunjuk ke baskom di lantai dengan dagunya. "Kalau begitu, tolong cucikan baskom pakaian itu." Aku terdiam. Dia mengerutkan kening seolah-olah aku baru saja menanyakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. "Baskom itu cuci pakai tangan ya. Pakaian orang nifas tidak boleh masuk mesin cuci." Aku melihat ke arah yang ditunjuknya. Di dalam baskom ada tumpukan pakaian campur aduk. Selain kain lap dan pakaian bayi, ada juga tidak sedikit pakaian dalam wanita. Kaos kaki, celana rumahan, beberapa potong jelas sudah direndam sejak kemarin, mengeluarkan bau yang membuatku tanpa sadar mengerutkan kening. Aku berdiri diam selama beberapa detik. Setelah semalaman tidak tidur, otakku hampir tidak berfungsi normal. Aku benar-benar tidak menyangka baru sampai di rumah sudah diberi tugas seperti ini. Aku mencoba menjaga suaraku selembut mungkin. "Mbak Rania, saya baru pulang kerja malam jadi agak lelah. Kalau pakaian biasa, nanti saya bantu masukkan ke mesin cuci. Tapi untuk pakaian dalam pribadi, mungkin Mbak bisa cuci sendiri." Mendengar itu,
Raut wajah Rania langsung berubah. Dia meletakkan ponselnya dengan keras di meja. Apa maksudmu? Aku masih mencoba tenang. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja barang pribadi sebaiknya diurus sendiri oleh pemiliknya. Rania tertawa sinis. Kamu menantu di rumah ini tapi perhitungan sekali soal 1-2 potong pakaian dengan kakak iparmu? Aku menatapnya. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatiku. Jika hari ini aku setuju mencuci, besok akan ada hal lain, lusa akan ada hal lain lagi. Ada hal-hal yang jika tidak ditolak sejak awal, orang akan menganggapnya sebagai kewajiban kita. Aku menjawab perlahan, kakak adalah kakak iparku, bukan ibuku, dan kakak juga bukan orang yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Begitu selesai bicara, wajah Rania langsung menjadi gelap. Dia bangkit duduk, maksudmu aku menumpang. Aku baru saja melahirkan, kamu tidak lihat? Aku sedang dalam masa nifas. Aku harus menghindari air, menghindari dingin. Kamu yang muda dan sehat, membantu kakakmu beberapa pekerjaan apa ruginya? Aku mengatupkan bibir tidak langsung menjawab. Jika dia benar-benar selemah itu hingga tidak bisa menyentuh air, mungkin aku akan bersimpati. Tapi wanita yang duduk di depanku ini setiap hari bisa duduk berjam-jam menelusuri ponsel, melakukan panggilan video dengan teman-temannya, memesan makanan, memesan kosmetik, dan bergosip tentang orang lain. Hanya mencuci pakaiannya sendiri saja yang tidak bisa. Aku melihat baskom penuh pakaian kotor di lantai lalu menatap wajah Rania yang angkuh. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan bersabar, aku menyadari satu hal dengan sangat jelas. Wanita ini tidak pernah menganggapku sebagai adik ipar. Di matanya, aku hanyalah orang yang bisa disuruh-suruh. Dan aku tahu jika hari ini aku menunduk, hal-hal yang lebih buruk pasti akan mulai terjadi setelahnya. Insiden baskom pakaian dalam pagi itu tidak terjadi begitu saja. Jika hanya dilihat dari luar, orang akan berpikir Rania baru melahirkan jadi mudah tersinggung, sedangkan aku karena terlalu lelah jadi sensitif. Tapi sebenarnya penghinaan itu telah dipupuk di rumah ini sejak bertahun-tahun yang lalu, dimulai dari hari ketika kakak suamiku, Baskara, tiba-tiba menjadi kebanggaan terbesar mertuaku. Saat aku baru menjadi menantu, keluarga suamiku masih tinggal di rumah tua 3 lantai di sebuah gang sempit. Rumah itu tidak terlalu miskin tapi juga tidak berlebihan. Ayah mertuaku, Bapak Wibowo, sudah pensiun dan menghabiskan hari-harinya dengan teh dan teman-teman lamanya. Ibu mertuaku, Ibu Laksmi, berjualan kecil-kecilan di pasar, wataknya tajam, setiap perkataannya selalu ingin di atas orang lain. Saat itu aku masih berpikir asalkan aku sopan, rajin, dan tahu diri, cepat atau lambat mertuaku akan menyayangiku. Tapi aku salah, di rumah itu, orang yang disayang bukan orang yang paling baik hati melainkan orang yang paling banyak menghasilkan uang. Dan orang itu, di mata mertuaku, adalah Baskara, putra sulung mereka. Kakak Baskara 5 tahun lebih tua dari suamiku. Dulu dia juga hanya pedagang kecil, hari ini di sini besok di sana, tidak ada yang tahu persis apa pekerjaannya. Tapi sekitar 2 tahun setelah aku menikah dengan Banyu, Baskara tiba-tiba menjadi sangat sukses. Pertama membeli sepeda motor mahal, lalu ganti ponsel mewah, kemudian makan di restoran, dan membawa pulang oleh-oleh besar kecil untuk orang tuanya. Setiap kali Baskara masuk ke rumah, wajah Ibu Laksmi seperti bersinar, dan Bapak Wibowo duduk lebih tegak, suaranya juga terdengar lebih lantang. Suatu kali saat makan, Baskara meletakkan setumpuk uang tebal di meja dan berkata santai, "Ibu ambil ini untuk beli mesin cuci baru, yang lama kelihatan kampungan." Ibu Laksmi tersenyum sampai matanya menyipit, mulutnya berdecak kagum, memang putra sulung ibu. Punya uang, punya otak, tahu cara mengurus orang tua, tidak seperti beberapa anak yang hanya tahu pergi pagi pulang malam menerima gaji pas-pasan. Kalimat itu tidak hanya ia ucapkan untuk bersenang-senang, ia mengucapkannya sambil melirik Banyu, sementara aku menunduk mengambil sayur berpura-pura tidak mendengar. Suamiku, Banyu, bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik. Dia tidak kaya tapi rajin dan baik hati. Setiap bulan menerima gaji, dia selalu memberiku sebagian untuk membantu pengeluaran rumah tangga. Dia tidak pandai menjilat, tidak suka pamer, apalagi menggunakan uang untuk membuat orang lain terkesan. Mungkin karena itu,
Di mata mertuaku, dia selalu kalah dari kakaknya. Ibu Laksmi pernah berkata langsung di depanku, yang satu tahu cara mencari uang, yang satu hanya tahu menerima gaji bulanan. Benar-benar dari ayah dan ibu yang sama tapi rezekinya berbeda. Aku mendengar kalimat itu dan terasa sesak di tenggorokan. Aku menoleh ke arah Banyu. Dia masih makan dengan tenang tapi tangannya yang memegang sumpit berhenti cukup lama. Aku tahu dia sedih. Hanya saja dia tidak mau membantah orang tuanya, dan aku saat itu juga hanya bisa diam. Aku menenangkan diri, mungkin orang tua memang suka membanding-bandingkan, jika aku bicara nanti malah dianggap tidak sopan. Tapi justru kebisuan itulah yang membuat mereka semakin menjadi-jadi. Tidak lama kemudian, mertuaku mengumumkan akan membelikan rumah baru untuk Baskara dan istrinya. Bapak Wibowo berkata dengan lantang saat makan malam keluarga. Baskara bisnisnya besar, harus punya rumah sendiri yang sepadan. Nanti kalau ada tamu atau mitra bisnis datang, bisa membanggakan. Ibu Laksmi mengangguk setuju. Benar, orang yang punya bakat bisnis harus diinvestasikan. Kalau terus tinggal bersama di tempat sempit seperti ini bisa menghalangi rezekinya. Aku duduk di sana. Hatiku tiba-tiba terasa dingin. Mertuaku mengumpulkan uang, meminjam dari kerabat untuk membeli rumah bagi Baskara dan istrinya. Sedangkan kami, suami istri, ditugaskan untuk tinggal di rumah tua bersama mereka, ikut menanggung biaya makan, listrik, air, obat-obatan, dan semua keperluan hari raya. Ketika aku bertanya dengan hati-hati kepada Banyu apakah dia merasa sedih, dia hanya tersenyum getir. Sudahlah sayang. Ayah dan ibu berpikir kakak bisnisnya besar jadi butuh citra. Kita hidup sederhana saja tidak apa-apa. Aku merasa kasihan pada suamiku karena perkataannya itu. Seorang pria yang semakin sabar, terkadang justru semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Sejak punya rumah sendiri, Rania semakin berubah drastis. Di depan mertua, dia selalu bersikap murah hati, sesekali membeli ginseng, syal, atau minyak angin untuk mereka. Tapi padaku, dia selalu menggunakan nada setengah bercanda setengah meremehkan. Suatu kali melihatku pulang kerja dengan pakaian kantor, dia tertawa sinis, "Kamu rajin sekali ya. Setiap hari absen tepat waktu." Aku sih sepertinya tidak cocok kerja jadi bawahan, disuruh-suruh orang capek. Aku hanya tersenyum menanggapinya tapi dia belum berhenti. Dia sering pamer emas, uang, rumah baru, bahkan sofa puluhan juta rupiah yang baru dipesannya. Kemanapun dia pergi, dia selalu berkata bahwa nasibnya adalah menjadi bos, bukan tipe orang yang seumur hidup membawa pulang gaji, lalu membaginya untuk uang belanja. Kata-kata itu terdengar sepintas lalu tapi setiap kalimatnya seolah ditujukan langsung pada kami. Yang aneh adalah Baskara semakin sering pulang malam. Suatu kali hampir jam 12 malam, aku turun ke dapur untuk minum air dan masih melihat mobilnya baru berhenti di depan gerbang. Badannya berbau asap, debu jalanan, dan bau barang dagangan yang sangat aneh. Ibu Laksmi bertanya, dia hanya menjawab singkat, "Ambil barang." Bapak Wibowo juga tidak bertanya lebih lanjut, hanya tersenyum puas. Bisnis besar memang begitu, Fetfar. Laki-laki harus berjuang baru punya uang. Sedangkan Rania sering mengunci diri di kamar untuk menghitung uang. Suatu kali aku membawakan buah, pintu kamarnya sedikit terbuka. Aku melihatnya sedang duduk di samping tempat tidur. Di depannya ada beberapa gepok uang yang diikat karet dan sebuah buku catatan tebal. Melihatku, dia langsung menutup buku itu, menarik laci dengan keras lalu berkata dengan dingin, "Lain kali kalau masuk kamar orang ketuk pintu dulu." Aku segera meminta maaf tapi di dalam hati mulai merasa tidak tenang. Saat itu aku belum tahu dari mana asal uang-uang itu. Aku hanya tahu mertuaku sama sekali tidak curiga. Bagi mereka, uang adalah bukti kehebatan. Semakin sering Baskara pergi pagi pulang malam, mereka semakin bangga, semakin angkuh Rania, mereka semakin menganggap itu adalah aura orang kaya. Sedangkan kami, suami istri, yang hidup jujur dengan gaji bersih, malah dianggap sebagai orang yang tidak becus di rumah sendiri. Karena itu, baskom pakaian dalam pagi itu bukan hanya sekadar baskom pakaian kotor. Itu adalah hasil dari bertahun-tahun pilih kasih, bertahun-tahun penghinaan,
Dan bertahun-tahun keluarga suami membiarkan Rania berada di atas orang lain. Hanya karena dia pernah punya uang. Saat itu aku belum tahu bahwa di balik kekayaan yang pernah dipuja-puja seluruh keluarga itu ada sebuah lubang hitam yang jika terjatuh, seluruh keluarga ini tidak akan punya jalan untuk kembali. Semua benar-benar terbongkar pada suatu malam menjelang Lebaran. Saat itu di luar sudah mulai terasa hawa dingin hari-hari terakhir tahun. Setiap rumah sibuk berbelanja. Sedangkan di rumah suamiku, mertuaku masih menghitung-hitung bagaimana akan memamerkan kesuksesan bisnis Baskara kepada kerabat saat Lebaran nanti. Ibu Laksmi bahkan berkata padaku, tahun ini sepertinya harus potong kambing yang agak besar. Baskara sekarang sudah terkenal, tamu yang datang ke rumah kita juga harus disambut dengan layak. Sekitar pukul 10 malam itu, telepon Bapak Wibowo berdering terus-menerus. Awalnya beliau masih mengerutkan kening karena mengira ada yang salah sambung. Tapi hanya beberapa detik setelah mengangkat telepon, raut wajahnya berubah total. Cangkir teh di tangannya membentur meja dengan bunyi keras. Ibu Laksmi yang sedang duduk memetik sayur di dekatnya, buru-buru bertanya, "Ada apa kok wajahmu pucat begitu?" Bapak Wibowo tidak langsung menjawab, hanya tergagap, Baskara ditahan, seluruh rumah seperti mati suri. Aku berdiri di pintu dapur, tangan masih memegang lap, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Ibu Laksmi berlari merebut telepon Bapak Wibowo, tapi di seberang sana sudah dimatikan. Dia panik menelepon Baskara kembali, panggilan pertama tidak berhasil, kedua tidak berhasil, sampai kelima teleponnya sudah mati. Dia gemetar, tidak mungkin, Baskara anakku bisnisnya jujur, siapa yang berani menahannya? Menjelang tengah malam, seorang kenalan Bapak Wibowo datang dengan sepeda motor membawa kabar. Truk barang Baskara diperiksa di perbatasan, di luar kotak tertulis kue lebaran, manisan kering, dan hiasan. Tapi saat dibuka, di dalamnya ada banyak petasan selundupan yang disamarkan dengan baik. Orang yang menerima barang, menandatangani surat, dan mengoordinasikan pengiriman itu adalah Baskara. Ibu Laksmi mendengar itu langsung jatuh terduduk di kursi. Tidak. Pasti dia dijebak orang. Anakku tidak akan pernah melakukan hal itu. Bapak Wibowo duduk termenung. Kedua matanya merah. Pria yang pernah menepuk dada memamerkan putra sulungnya sebagai pengusaha muda, yang pernah meremehkan gaji bersih Banyu. Sekarang diam seolah ada yang mencekik lehernya. Aku melihat suamiku. Banyu berdiri di dekat pintu. Wajahnya tegang tapi dia tidak berkata apa-apa. Mungkin di dalam hatinya saat itu juga sakit. Meskipun dibanding-bandingkan, diremehkan selama bertahun-tahun, Baskara tetaplah kakak kandungnya. Kabar Baskara ditangkap menyebar lebih cepat dari yang kami duga. Pagi harinya, tetangga sudah berkumpul di depan gang. Ada yang pura-pura membeli pisau lewat depan rumah untuk mengintip. Ada yang berbisik tapi sengaja cukup keras agar seisi rumah mendengar. Cepat kaya begitu ya harus dilihat juga uangnya dari mana. Ibu Laksmi mendengar itu langsung membanting gerbang lalu masuk ke dalam rumah mengumpat, "Dasar mulut jahat. Anakku belum divonis mereka sudah mengutuk." Tapi semakin lama semuanya bukan lagi sekadar gosip. Melalui proses penyelidikan, ditemukan bahwa hal ini bukan baru sekali dua kali. Ada buku-buku catatan pengiriman barang, transfer uang yang berbelit-belit, dan perjalanan malam yang dulu selalu dibilang Baskara pergi mengambil barang untuk bisnis. Hal-hal yang pernah dianggap seluruh keluarga sebagai tanda kehebatan, ternyata adalah mata rantai dalam sebuah tindakan ilegal. Rania yang saat itu sedang hamil 7 bulan, menangis terseduh-seduh mengatakan tidak tahu apa-apa, hanya di rumah menjaga kehamilan dan mencatat beberapa pengeluaran kecil untuk suaminya. Tapi dia tetap dipanggil untuk diperiksa berkali-kali karena di buku catatan ada tulisan tangannya. Setiap kali pulang, dia selalu memeluk perutnya menangis di depan Ibu Laksmi. "Bu, aku takut sekali. Aku hanya melakukan apa yang disuruh Mas Baskara, aku tidak tahu apa-apa." Ibu Laksmi langsung memeluknya, sambil menangis dan memaki langit dan bumi, "Kasihan anakku. Suaminya tersandung masalah. Sekarang menantu yang sedang hamil juga disiksa bolak-balik." Sejak hari itu, Rania tiba-tiba menjadi orang yang paling malang di mata mertuaku. Tidak ada lagi yang menyebut-nyebut saat-saat dia menghitung uang, saat-saat dia mengunci diri mencatat di buku, saat-saat dia dengan angkuh menceramahiku dengan nada orang kaya. Beberapa bulan kemudian, Baskara divonis 3 tahun penjara,
Hari mendengar vonis, Ibu Laksmi menangis sampai pingsan. Bapak Wibowo menjadi sangat tua tapi masih berusaha menjaga gengsi di depan kerabat, selalu berkata anaknya hanya hilaf sesaat. Sedangkan rumah pribadi Baskara dan istrinya, tempat yang dulu setiap malam terang benderang dan penuh tawa pamer, mulai menjadi dingin, utang-utang pun perlahan terungkap. Orang ini datang menagih uang barang, orang itu menanyakan pinjaman. Ada juga orang-orang asing berdiri di depan gerbang melihat-lihat lalu pergi. Ketika Rania melahirkan, Ibu Laksmi beralasan menantu sulungnya sedang nifas tidak ada yang merawat, lalu membawa ibu dan anak itu langsung ke rumah ini. Dia berkata kepada kami dengan nada tidak menerima penolakan. Kakak iparmu baru melahirkan, suaminya tidak di rumah, sebagai adik harus membantu. Rumah ini bertambah orang, bertambah cucu, sedikit sempit juga harus ditahan. Sejak Rania datang, rumah yang sudah tidak luas ini menjadi semakin sesak. Ruang tamu menjadi tempat menjemur kain lap, dapur selalu menyala memasak bubur, merebus kaki kambing, dan membuat ramuan herbal. Malam hari terdengar tangisan bayi, siang hari terdengar Ibu Laksmi menyuruh orang ini dan itu. Tapi anehnya, orang yang paling sering disuruh selalu aku. Awalnya aku menenangkan diri, dia baru melahirkan. Apa yang bisa kubantu akan kubantu. Aku memasakkan semangkuk bubur, mencuci beberapa helai kain, membereskan ruang tamu, tanpa perhitungan. Tapi Rania tidak menganggap itu sebagai bantuan. Dia menganggapnya sebagai hal yang wajar. Suatu kali dia duduk di tempat tidur, sambil mengetik di ponsel dan berteriak, "Kirana, buatkan aku segelas susu hangat." Lain kali dia memanggil, "Kirana, ambilkan handuk." "Kirana, cucikan beberapa setel pakaianku." "Kirana, jaga cucu sebentar biar aku tidur." Aku pulang kerja lelah, baru saja meletakkan tas sudah mendengar namaku dipanggil seperti memanggil pembantu. Hal yang paling membuatku tidak nyaman adalah meskipun sedang terpuruk, Rania tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan pamer. Dia sering berkata di depan Ibu Laksmi, "Dulu aku juga memberi ayah ibu banyak uang untuk merenovasi rumah. Sekarang aku menumpang beberapa bulan pasti tidak ada yang keberatan kan?" Ibu Laksmi mendengar itu langsung melirikku, seolah ingin mengingatkanku untuk berterima kasih padanya. Aku sudah menahan diri berkali-kali. Aku menahan diri karena dia baru melahirkan. Aku menahan diri karena bayinya yang masih merah tidak bersalah. Aku menahan diri karena tidak ingin Banyu berada di posisi sulit antara istri dan keluarga. Tapi semakin aku menahan diri, Rania semakin menjadi-jadi. Sampai pagi itu, saat aku baru pulang kerja malam, dia menunjuk ke baskom pakaian dalam dan menyuruhku mencucinya dengan tangan. Barulah aku mengerti bahwa kebaikan jika salah tempat hanya akan mengubah diriku menjadi keset bagi orang lain. Kembali ke pagi itu, saat Rania dengan angkuh menyuruhku mencuci baskom pakaian dalam, aku sudah berusaha menahan semua kelelahan di tubuhku. Setelah semalaman tidak tidur, kepalaku sakit berdenyut, kedua mataku kering dan perih, tenggorokanku pahit karena kopi. Tapi aku tetap mengingatkan diriku untuk berbicara dengan sopan, karena jika aku bersuara keras lebih dulu, pasti seluruh keluarga ini akan langsung menjadikanku menantu yang kurang ajar. Aku menatap lurus ke arah Rania, mengucapkan setiap kata dengan perlahan, "Mbak Rania, saya bisa membantu pekerjaan umum di rumah. Mbak baru melahirkan, saya bukan orang yang tidak berperasaan, tapi untuk pakaian dalam pribadi, tolong diurus sendiri. Itu terlalu pribadi. Saya tidak bisa mencucikannya." Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas, sangat lembut, tanpa menghinanya sedikit pun. Namun, bagi seseorang yang sudah terbiasa memerintah orang lain seperti Rania, fakta bahwa aku berani menolak saja sudah merupakan sebuah dosa. Dia langsung memegangi perutnya, bersandar ke sofa, wajahnya meringis seolah baru saja didorong jatuh. Suaranya yang tadinya tajam tiba-tiba berubah menjadi isak tangis. "Ibu, ibu, sini lihat. Aku baru melahirkan belum ada 3 bulan. Minta tolong adik ipar cucikan sebaskom pakaian dalam saja dia menghinaku. Dia bilang aku harus cuci sendiri. Dia menganggap ibu dan anak ini sebagai beban di rumah ini." Sambil berkata, dia mengangkat tangan mengusap sudut matanya. Tapi aku melihat dengan sangat jelas, matanya tidak mengeluarkan setetes pun air mata. Suara sandal diseret terdengar dari arah dapur. Ibu Laksmi berlari keluar. Tangannya masih memegang sumpit masak.
Begitu melihat Rania memegangi perutnya berbaring di sofa, dia langsung membelalakan mata ke arahku, tanpa perlu bertanya pangkalnya, tatapannya seolah aku baru saja melakukan dosa yang tidak terampuni. Ada apa lagi ini? Pagi-pagi sudah membuat rumah ini ribut? Aku menarik napas dalam-dalam. Bu, saya tidak membuat keributan, saya baru pulang kerja malam, badan saya sangat lelah. Saya hanya bilang pada Mbak Rania kalau pakaian biasa nanti saya bisa bantu masukkan ke mesin cuci. Tapi untuk pakaian dalam pribadi, dia harus cuci sendiri. Saya pikir itu hal yang wajar. Ibu Laksmi mendengar itu, wajahnya langsung muram. Dia membanting sumpitnya ke meja teh, suaranya menekan setiap kata, wajar. Kakak iparmu baru saja melahirkan cucu laki-laki pertama untuk keluarga ini, badannya masih lemah, kalau kena air nanti sakit gimana? Dia minta tolong kamu cuci beberapa potong pakaian saja kamu bersikap seolah disuruh mengangkat batu. Kamu ini jadi menantu macam apa, Kirana? Aku menatapnya. Hatiku terasa dingin, lagi-lagi kalimat cucu laki-laki pertama. Sejak Rania melahirkan anak laki-laki, 3 kata itu hampir menjadi kartu sakti di rumah ini. Dia mau apa saja boleh, menyuruh siapa saja boleh, tidak suka pada siapa saja boleh, karena dia telah melahirkan seorang cucu laki-laki untuk keluarga mereka. Sedangkan aku, meskipun bekerja siang malam, meskipun rutin menyumbang uang belanja, meskipun urusan dapur dan rumah tidak pernah kutinggalkan, tetap saja hanya menantu bungsu yang bisa disuruh kapan saja. Aku berusaha menjaga suara tetap tenang, tapi setiap kata yang keluar sudah tidak selembut sebelumnya. Bu, saya menghormati Mbak Rania yang baru melahirkan. Makanya saya tetap membantu pekerjaan rumah selama ini. Saya memasak bubur, mencuci botol susu, membereskan ruang tamu, menjaga anaknya saat dia tidur. Saya tidak pernah mengungkitnya. Tapi melahirkan anak bukan berarti dia berhak menghina dan memerintah saya seperti pembantu. Saya juga bekerja mencari uang, juga menyumbang uang untuk menghidupi seluruh rumah ini. Saya tidak menumpang pada siapapun untuk harus menanggung penghinaan seperti ini. Kalimat terakhir baru saja selesai, suasana di ruang tamu seperti membeku. Rania yang sedang berbaring di sofa tiba-tiba membuka sedikit matanya menatapku, sudut bibirnya sedikit terangkat. Itu bukan tatapan orang yang tersakiti. Itu adalah tatapan seseorang yang sedang menunggu perkelahian meletus sesuai keinginannya. Ibu Laksmi benar-benar murka. Dia berlari ke arahku begitu cepat hingga aku belum sempat mundur. Plak. Sebuah tamparan mendarat telak di pipi kiriku. Seluruh wajahku miring ke satu sisi. Telingaku berdengung. Pandanganku gelap selama beberapa detik. Aku mengangkat tangan memegangi pipi. Belum sempat berkata apa-apa tamparan kedua sudah datang. Plak. Pipi kananku terasa panas seperti disabet api. Ibu Laksmi menunjuk lurus ke wajahku. Suaranya bergetar karena marah, menantu kurang ajar. Baru dibilangin beberapa kalimat sudah membantah ibu mertua. Kamu pikir kamu kerja dapat beberapa rupiah bisa seenaknya di rumah ini? Aku kasih tahu kamu, masuk ke keluarga Wibowo harus ikut aturan keluarga Wibowo. Jangan bawa kebiasaan luar ke sini untuk mengajari orang tua. Aku berdiri terpaku di tengah ruang tamu, kedua pipiku panas membara, tenggorokanku tercekat. Bukan hanya karena sakit, rasa sakit di wajah mungkin akan hilang dalam beberapa hari, tapi perasaan dipukul di depan orang lain, dianggap seperti tidak punya harga diri, itu membuat hatiku sakit berdenyut-denyut. Aku menatap Ibu Laksmi, lalu menatap Rania. Dia sudah duduk tegak sejak tadi, satu tangan mengelus perutnya. Bibirnya terkatup tapi matanya memancarkan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Tepat saat itu, Bapak Wibowo masuk dari halaman. Mungkin beliau sudah mendengar pertengkaran sejak tadi. Aku pernah berpikir setidaknya beliau akan bertanya apa yang terjadi atau menenangkan Ibu Laksmi. Tapi tidak. Beliau hanya melirikku sekilas lalu melihat baskom pakaian di lantai. Suaranya dingin, cuma urusan cuci-mencuci saja kok diributkan. Perempuan di rumah harus tahu sabar, jangan sedikit-sedikit membantah, hilang semua tata krama. Sebuah kalimat itu seperti menyiramkan seember air dingin ke hatiku. Di mata mereka, aku ditampar tidak penting. Aku baru pulang kerja malam dan kelelahan tidak penting. Aku dipaksa mencuci pakaian dalam orang lain juga tidak penting. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah apakah aku patuh menundukkan kepala atau tidak.
Aku menggigit bibir kuat-kuat, berusaha agar air mata tidak jatuh. Aku tidak mau menangis di depan Rania. Aku tidak mau dia melihatku lemah. Tapi kedua tanganku sudah gemetar karena marah. Aku berdiri di tengah ruang tamu, berhadapan dengan ibu mertua, ayah mertua, dan kakak ipar. Untuk pertama kalinya aku merasa rumah ini bukan lagi tempat yang bisa kutahan lagi. Dan tepat saat aku merasa benar-benar sendirian, pintu kamar tidur di dalam terbuka. Banyu berdiri di ambang pintu, rambutnya masih acak-acakan, wajahnya muram. Mungkin suara dua tamparan itu telah membangunkannya. Matanya melirik baskom pakaian, ekspresi puas Rania, lalu berhenti di kedua pipiku yang merah membara. Pada saat itu, aku melihat tangannya mengepal erat. Tanpa perlu penjelasan, sepertinya dia sudah mengerti. Banyu berdiri di ambang pintu kamar, seluruh tubuhnya seolah membeku. Dia melihat kedua pipiku yang merah membara lalu menatap baskom pakaian dalam di lantai. Tatapan matanya yang biasanya lembut tiba-tiba menjadi sangat dingin. Aku belum pernah melihat suamiku menatap ibu kandungnya dengan tatapan seperti itu, tidak marah berisik, tidak berteriak kehilangan kendali, tapi dinginnya tatapan matanya saat itu lebih menakutkan daripada teriakan. Dia melangkah keluar ke ruang tamu, suaranya berat, "Siapa yang menampar istriku?" Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Ibu Laksmi yang masih meluap-luap amarahnya, mendengar pertanyaan putranya malah semakin marah. Dia berkacak pinggang dan langsung menjawab, "Ibu yang tampar, istrimu kurang ajar tidak mau kasihan pada kakak iparnya yang sedang nifas. Ibu ajari dia, ada yang salah?" Banyu menatap ibunya sangat lama. Dia tidak menunduk, juga tidak buru-buru meminta maaf atas namaku seperti biasanya. Lalu dia berjalan lurus dan berdiri di depanku. Seolah-olah selama dia berdiri di sana, tidak ada yang boleh menyentuhku lagi. Suaranya terdengar jelas di ruang tamu. "Ibu mengajari menantu dengan cara memukul orang. Istriku baru pulang kerja malam, ibu tidak bertanya apa dia lelah, tidak bertanya apa dia sudah makan, malah menyuruhnya mencuci pakaian dalam orang lain. Ibu pikir itu benar?" Ibu Laksmi tertegun sejenak. Mungkin karena tidak menyangka putra bungsunya yang selama ini pendiam dan selalu mengalah, berani menanyainya di depan semua orang. Tapi dia dengan cepat kembali bersikap angkuh. Dia menunjuk Banyu, suaranya melengking. "Kamu bicara dengan nada seperti itu pada ibumu? Sejak menikah kamu semakin kurang ajar. Kakak iparmu baru melahirkan. Dia minta tolong sedikit saja istrimu harusnya tahu membantu. Rumah ini tidak memelihara menantu egois." Rania langsung menyela di saat yang tepat. Dia memeluk anaknya duduk di sofa, suaranya tercekat seolah mau menangis. "Banyu, Mbak tidak menyangka kamu berpikir begitu tentang Mbak. Mbak baru melahirkan, badan masih lemah, setiap malam begadang merawat anak. Mbak hanya minta tolong Kirana cucikan beberapa potong pakaian saja, tapi dia bersikap seolah Mbak menyiksanya. Mbak tahu keluarga Mbak sekarang sedang susah. Suami Mbak tidak di rumah jadi semua orang meremehkan Mbak." Kalimat terakhir Rania terdengar menyedihkan sekaligus tajam seperti pisau. Jika orang luar tidak tahu ceritanya, mungkin akan benar-benar berpikir aku menindas seorang wanita yang sedang nifas. Tapi Banyu bukan lagi pria yang diam seperti dulu. Dia menoleh menatap Rania, suaranya tajam, "Kakak jangan bersandiwara lagi. Kalau kakak benar-benar lemah, kami tidak segan membantu, tapi membantu berbeda dengan disuruh-suruh. Mencuci pakaian dalam kakak bukan tugas istriku." Wajah Rania pucat. Dia mungkin tidak menyangka Banyu akan berkata terus terang seperti itu. Selama ini, di mata keluarga suami, Banyu selalu menjadi anak bungsu yang baik hati, sabar. Apapun yang dikatakan orang dia selalu diam. Karena itulah mereka mengira dia akan selamanya menunduk untuk menjaga keharmonisan. Tapi seseorang bisa menahan diremehkan, tapi tidak bisa selamanya menahan istrinya dipukuli di depan mata. Ibu Laksmi langsung berteriak, "Kamu membela istrimu sampai seperti ini? Kamu masih menganggap ibu sebagai ibumu? Kakak iparmu melahirkan cucu kandung untuk keluarga ini. Kamu tidak kasihan pada keponakanmu? Tidak kasihan pada kakak iparmu, malah membela menantu yang membantah ibu mertua. Ibu membesarkanmu untuk kamu kembali menusuk jantung ibu seperti ini?" Banyu menarik napas dalam-dalam. Aku berdiri di belakangnya melihat bahunya menegang di bawah kaus lamanya. Dia tidak menoleh ke arahku,
tapi aku tahu dia sedang berusaha menahan diri. Dia mengucapkan setiap kata dengan sangat pelan, sangat jelas. Aku kasihan pada keponakanku, tapi kasihan pada keponakanku bukan berarti mengubah istriku menjadi pembantu. Dia punya suami, biar suaminya yang urus. Suaminya tidak bisa urus karena sedang di penjara. Itu bukan salah istriku. Seluruh ruang tamu mati suri. 3 kata sedang di penjara seperti sebuah pisau yang menebas langsung harga diri tipis yang selama ini coba ditutupi oleh keluarga ini. Ibu Laksmi berdiri terpaku, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Bapak Wibowo mengerutkan kening, urat-urat di pelipisnya menonjol, sementara Rania memeluk erat bayinya, wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja ditelanjangi di depan umum. Sejak Baskara ditangkap sampai sekarang, di rumah ini tidak ada yang berani menyebutkan hal itu secara langsung. Ibu Laksmi selalu berkata pada tetangga bahwa putra sulungnya pergi jauh untuk urusan pekerjaan. Bapak Wibowo melarang semua orang bergosip, seolah-olah selama tidak menyebutkan kebenaran, kebenaran itu akan hilang. Tapi hari ini, Banyu sendiri yang mengatakannya di depan semua orang. Rania gemetar. Banyu, kamu bicara begitu pantas didengar. Bagaimanapun juga, Mas Baskara itu kakak kandungmu. Banyu menatap lurus ke arahnya. Justru karena dia kakak kandungku makanya aku semakin sakit. Tapi apa yang dia lakukan itu salah. Itu kenyataan. Dan kamu, kalau kamu benar-benar sayang anakmu, kamu harusnya hidup dengan benar, bukan membawa status nifas untuk menindas orang lain. Ibu Laksmi marah sampai gemetar. Dia menunjukku, lalu menunjuk Banyu. Bagus, hebat kalian. Suami istri kalian hebat. Baru menikah beberapa tahun sudah berani mengajari seisi rumah ini. Aku tanya kamu, kalau tidak ada orang tua yang menumpangkan kalian di rumah ini, kalian mau tinggal di jalanan? Banyu tersenyum sinis, senyum yang lebih menyakitkan daripada ejekan. Rumah ini aku tetap membayar uang belanja setiap bulan. Listrik, air, obat-obatan ayah, uang saku ibu, apa ada bulan yang kami kurang? Ayah ibu membelikan rumah sendiri untuk Mas Baskara, sedangkan aku tinggal di sini merawat ayah ibu, aku tidak pernah mengeluh. Tapi jika tinggal di sini agar istriku dipukuli, disuruh mencuci pakaian dalam orang lain, maka aku tidak butuh tempat tinggal itu lagi. Aku mendengar sampai di situ, tenggorokanku tercekat. Selama bertahun-tahun, aku tahu Banyu sedih karena dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Tapi ini pertama kalinya dia menyuarakan kekesalannya di depan orang tuanya. Rania masih mencoba menyelamatkan keadaan. Dia menarik selimut menutupi tubuhnya berpura-pura lemah. Sudahlah, kalau kalian membenci ibu dan anak ini sampai segitunya, aku akan pergi. Aku akan membawa anakku pergi agar tidak mengganggu pemandangan kalian. Meskipun berkata begitu, dia sama sekali tidak berdiri. Matanya melirik ke arah Ibu Laksmi menunggu pembelaan. Ibu Laksmi langsung merasa iba. Kamu sedang nifas. Mau pergi kemana? Ini rumahmu. Tidak ada yang berhak mengusirmu. Tapi Banyu kali ini tidak mengalah lagi. Dia menunjuk ke baskom pakaian di lantai. Suaranya dingin sampai aku pun merinding. Di rumah ini tidak ada yang mengusirmu karena kamu sedang nifas. Tapi jika kamu masih menganggap istriku sebagai pembantu, masih menggunakan air mata untuk menyalahkan orang lain, maka pulanglah ke rumahmu sendiri. Pulanglah biar suamimu yang urus, istriku bukan pembantu. Kalimat itu jatuh di tengah ruang tamu seperti petir. Rania terdiam. Ibu Laksmi membuka mulut hendak memaki tapi tidak menemukan kata-kata. Bapak Wibowo memukul meja dengan keras tapi Banyu tetap berdiri diam tanpa mundur selangkah pun. Aku berdiri di belakang suamiku. Air mata akhirnya mengalir. Bukan karena aku lemah, juga bukan karena aku merasa sedih lagi, tapi karena untuk pertama kalinya di rumah ini ada seseorang yang dengan tegas memilih untuk berpihak padaku. Setelah perkataan Banyu, ruang tamu menjadi sunyi senyap, sampai aku bisa mendengar dengan jelas suara jarum jam di dinding berdetak. Ibu Laksmi marah sampai gemetar, tapi mungkin karena putranya telah menyentuh titik lemahnya, dia tidak bisa langsung membalas. Rania memeluk anaknya duduk di sofa, wajahnya merah padam dan pucat bergantian, sementara Bapak Wibowo menatap Banyu dengan tatapan marah sekaligus tak berdaya. Seolah-olah dia tidak percaya. Putra bungsunya yang selalu diam selama bertahun-tahun ini berani berdiri tegak di hadapannya.
Setelah itu tidak ada yang berbicara baik-baik lagi. Ibu Laksmi menggendong cucunya dari tangan Rania lalu langsung masuk ke kamar dalam, sengaja membanting pintu dengan keras. Bapak Wibowo pergi ke halaman, menyalakan rokok terus-menerus. Padahal di hadapannya masih ada papan dilarang merokok di dalam rumah yang pernah dia sendiri suruh aku tempelkan. Rania memeluk bantal menangis beberapa kali seadanya lalu juga membawa anaknya ke kamar. Seluruh rumah yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi berat seolah baru saja dilewati badai. Banyu menarik tanganku ke kamar. Dia menutup pintu dan menguncinya dengan pelan lalu menoleh menatapku. Saat itu kedua pipiku masih panas tapi di dalam hati ada perasaan yang sangat aneh. Aku sedih, sakit, sekaligus berterima kasih. Banyu mengambil handuk dingin untuk mengompres wajahku. Gerakannya canggung tapi sangat hati-hati. Dia bertanya pelan, "Masih sakit sekali ya, sayang?" Hanya satu kalimat itu saja air mataku kembali mengalir. Aku menggelengkan kepala tapi tenggorokanku tercekat. Tidak bisa berkata-kata. Banyu duduk di sampingku, suaranya berat. "Mulai hari ini kamu tidak perlu menahan diri lagi. Pekerjaan rumah bersama kita kerjakan sebatasnya. Tapi kalau ada yang mau mengubahmu menjadi pembantu, aku tidak akan terima." Aku menatap suamiku, melihat di matanya masih ada kemarahan yang belum reda. Selama bertahun-tahun dia selalu memilih diam untuk menjaga keharmonisan. Tapi mungkin 2 tamparan ibu mertua untukku telah menghancurkan kesabaran terakhirnya. Sepanjang hari itu, keluarga suami tidak ada yang memanggilku makan. Ibu Laksmi sengaja memasak bubur kaki kambing yang harum untuk Rania, sedangkan nasi di meja dibiarkan dingin. Aku juga tidak turun. Banyu keluar membelikanku semangkuk bubur panas dan sedikit salep untuk memar. Saat dia masuk, dia hanya berkata, "Makanlah, jangan biarkan orang yang tidak menyayangimu membuatmu lapar." Aku memegang mangkuk bubur, hatiku tercekat. Di rumah yang penuh dengan kerabat suami, ternyata hanya dia satu-satunya yang benar-benar menganggapku sebagai keluarga. Malam tiba, suasana semakin mencekam. Dari kamar sebelah sesekali terdengar suara bayi menangis, suara Ibu Laksmi menenangkan cucunya, lalu suara Rania mengeluh lelah. Banyu berbaring di sampingku tapi terus gelisah tidak bisa tidur. Aku tahu dia sedang banyak berpikir. Di satu sisi ada orang tua kandungnya, di sisi lain ada istrinya. Tidak semua pria cukup berani mengambil bagian yang sulit untuk dirinya sendiri. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya, berbisik, "Aku tidak ingin kamu merasa sulit." Banyu menoleh menatapku. "Yang membuatmu dipukuli yang seharusnya merasa sulit, bukan kamu." Menjelang tengah malam, aku terbangun karena haus. Banyu sudah tertidur setelah seharian tegang. Aku turun dari tempat tidur dengan pelan, berusaha tidak membangunkannya. Seluruh rumah gelap gulita, hanya ada cahaya lampu kuning kecil dari kamar mertuaku. Aku hendak langsung ke dapur tapi saat melewati pintu yang sedikit terbuka itu, aku tiba-tiba mendengar suara Ibu Laksmi berbisik. "Bapak harus bicara padanya. Tidak bisa membiarkan Banyu bersikap tegang seperti hari ini. Kalau dia sampai membawa istrinya keluar untuk tinggal sendiri, bisa kacau semua." Aku terdiam. Di dalam, Bapak Wibowo menjawab dengan suara sangat rendah. "Aku tahu tapi sekarang dia sedang marah. Kalau salah bicara malah akan memperburuk keadaan." Ibu Laksmi membentak pelan. "Apapun yang terjadi, kita harus menahan Rania di rumah ini dengan segala cara. Kalau dia sampai membawa cucu pulang ke rumah orang tuanya, uang itu bisa hilang." Aku berdiri terpaku di lorong. Awalnya aku pikir aku salah dengar. Uang mana? Bukankah sejak Baskara ditangkap, keluarga suami selalu mengeluh tentang utang, mengeluh uang habis? Bukankah Ibu Laksmi pernah bercerita pada kerabat bahwa Baskara dan istrinya bangkrut, hanya menyisakan Rania dan anaknya yang sebatang kara? Di dalam kamar, Ibu Laksmi melanjutkan, suaranya semakin tegang, "Uang yang ditinggalkan Baskara tidak boleh dia bawa pulang ke rumah orang tuanya. Bapak tidak lihat beberapa hari ini dia terus memegang ponsel mengirim pesan pada seseorang? Aku takut dia sedang merencanakan untuk kabur." Bapak Wibowo menghela napas, "Tunggu sampai dia selesai nifas, psikologinya stabil baru kita pikirkan lagi. Sekarang dia masih punya anak kecil. Kita urus dia baik-baik dulu, yang penting jangan sampai Banyu dan Kirana tahu apa-apa." Jantungku berdebar kencang, aku tanpa sadar mundur selangkah,
Punggungku sedikit membentur dinding dingin di belakang. Kalimat itu seperti hembusan angin dingin yang menjalari tulang punggungku. Jangan sampai Banyu dan Kirana tahu apa-apa. Artinya di rumah ini benar-benar ada sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan dari kami. Dan rahasia itu tidak kecil karena cukup membuat mertuaku harus menahan diri terhadap Rania. Cukup membuat Ibu Laksmi meskipun membenciku tetap takut Banyu akan membawaku keluar untuk tinggal sendiri. Aku tidak berani berdiri mendengarkan lebih lama. Aku takut sedikit saja suara bisa membuat mereka tahu. Aku diam-diam kembali ke kamar, lupa akan niatku mengambil air. Setelah menutup pintu, aku bersandar di baliknya. Kedua tanganku dingin. Banyu masih tidur. Wajahnya masih menunjukkan kelelahan. Aku menatap suamiku dengan hati yang bingung. Selama ini, seluruh keluarga selalu mengatakan Baskara gagal dalam bisnis. Utangnya menumpuk. Rania malang karena suaminya dipenjara, anaknya kecil tidak punya sandaran. Tapi percakapan barusan telah merobek selubung itu dengan jelas. Di suatu tempat dalam cerita ini ada sejumlah uang yang sangat besar. Sejumlah uang yang ingin mertuaku simpan. Rania mungkin memegangnya. Sedangkan kami, suami istri, didorong ke pinggir seperti dua orang bodoh yang tidak berhak tahu kebenarannya. Aku berbaring di samping Banyu tapi tidak bisa memejamkan mata. Kedua pipiku masih terasa sakit. Tapi saat ini rasa sakit itu telah dikalahkan oleh kegelisahan yang lebih besar. Aku tiba-tiba mengerti. Kejadian pagi ini bukan hanya tentang sebaskom pakaian dalam, juga bukan hanya tentang dua tamparan. Itu seperti puncak gunung es. Di bawah sikap pilih kasih, di bawah tangisan palsu Rania dan perlindungan mertuaku, mungkin masih tersembunyi sebuah rahasia yang cukup untuk membuat seluruh rumah ini runtuh. Sejak malam itu aku tak sengaja mendengar percakapan mereka. Aku mulai melihat segala sesuatu di rumah ini dengan cara yang berbeda. Dulu aku pikir Rania hanyalah orang yang terbiasa dimanja, terpuruk tapi masih mempertahankan sikap angkuhnya. Tapi sekarang aku mengerti di balik penampilan lemah seorang wanita yang sedang nifas. Mungkin tersembunyi lebih banyak hal. Aku tidak buru-buru memberitahu Banyu, karena dia baru saja berkonfrontasi dengan orang tuanya, hatinya pasti sudah cukup berat. Aku perlu melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak untuk mengetahui apakah aku terlalu berlebihan dalam berprasangka. Hari-hari berikutnya, aku tetap bekerja, tetap beraktivitas seperti biasa tapi setiap kali di rumah, aku diam-diam mengamati Rania. Dia masih mengeluh sepanjang hari bahwa dia menderita. Suaminya dipenjara, dia sendirian membesarkan anak, tidak punya uang untuk membeli susu formula yang bagus untuk cucunya. Tapi anehnya, barang-barang yang dia gunakan sama sekali tidak seperti orang yang sedang kesusahan. Botol krim wajah yang diletakkan di meja riasnya adalah jenis yang pernah kulihat digunakan oleh rekan kerjaku yang kaya. Harganya hampir setengah dari gaji bulananku. Kantong popok bayinya juga jenis impor. Setiap kantongnya beberapa kali lebih mahal dari jenis biasa. Awalnya aku pikir mungkin keluarganya yang mengirimkan. Tapi suatu pagi ketika aku membawa handuk yang sudah kering ke ruang tamu, aku melihat di pergelangan tangan Rania ada sebuah gelang emas baru. Gelang itu tidak terlalu besar tapi berkilauan. Modelnya sangat indah. Aku terdiam beberapa detik, dia dengan cepat menarik lengan bajunya untuk menutupi lalu melirikku. Lihat apa? Belum pernah lihat emas? Aku menjawab dengan tenang, saya hanya pikir itu indah. Dia tertawa sinis, suaranya penuh penghinaan. Ada hal-hal yang hanya orang beruntung yang bisa memilikinya, bukan hanya dengan kerja keras bisa dibeli. Kalimat itu membuatku kesal tapi aku tidak menjawab. Aku sudah belajar bahwa dengan orang seperti Rania, berdebat hanya akan membuatnya semakin puas. Aku hanya diam-diam mencatat. Seseorang yang selalu mengeluh tidak punya uang tapi punya gelang emas baru, kosmetik mahal, dan perlengkapan bayi yang semuanya mewah. Yang lebih aneh adalah Ibu Laksmi melihatnya juga tidak bertanya. Bapak Wibowo melihatnya juga diam. Seolah-olah semua orang di rumah ini diam-diam mengerti sesuatu. Hanya kami berdua yang ditempatkan di luar. Beberapa hari kemudian, ponsel lama Rania tiba-tiba menghilang, digantikan oleh ponsel model terbaru, layarnya besar, kameranya 3 lensa berkilauan. Aku melihatnya duduk di sofa, sambil menginstal aplikasi dan sibuk mentransfer data. Ibu Laksmi bahkan menggendong cucunya berdiri di sampingnya sambil tersenyum,
Ponsel baru enak dipakai, nak. Rania menjawab santai, lumayan bu, ponsel lama terlalu lambat, bikin kesal. Aku berdiri di dapur mendengar itu dan merasa lucu. Seseorang yang baru kemarin menangis mengatakan tidak punya uang untuk membeli susu, hari ini sudah ganti ponsel baru, tapi seluruh keluarga tidak ada yang merasa aneh. Aku mulai lebih memperhatikan barang-barang yang dikirim ke rumah. Hampir setiap hari ada kurir yang datang. Kadang-kadang kotak susu formula premium, kadang-kadang pemanas susu, kadang-kadang pakaian bayi yang masih baru dengan label harga mahal. Rania selalu menerimanya dengan sangat cepat, menandatangani dengan tergesa-gesa lalu membawa kotaknya ke kamar. Jika aku berada di dekatnya, dia akan berkata dengan terbata-bata, "Teman Mbak kirim barang untuk cucu." Tapi tatapan waspadanya setiap kali membawa barang melewatiku membuat kalimat itu semakin tidak nyata. Suatu sore aku libur kerja jadi pulang lebih awal dari biasanya. Rumah sepi. Ibu Laksmi membawa cucunya ke rumah tetangga untuk pamer pada teman-temannya. Bapak Wibowo pergi ke warung di ujung gang. Aku baru saja membuka gerbang dan melihat seorang kurir berdiri di depan pintu. Di tangannya ada sebuah paket yang cukup besar dibungkus rapat dengan kantong plastik hitam. Rania keluar dari dalam rumah dengan sangat cepat. Dia memakai topi, masker. Penampilannya diam-diam berbeda dari biasanya. Kurir itu bertanya pelan, "Mbak Rania ya? Barang dari Mas Agung." Rania langsung memberi isyarat diam lalu memberikan beberapa lembar uang kecil kepada kurir itu. "Lain kali kalau datang telepon dulu. Jangan berdiri lama di depan gerbang." Kurir itu mengangguk, memutar motornya dan langsung pergi. Aku berdiri di balik gerbang yang sedikit terbuka, melihat semuanya dengan jelas. Tepat saat Rania membawa paketnya masuk, dia melihatku. Raut wajahnya berubah dalam sekejap. "Kamu pulang jam berapa?" Aku masuk ke halaman, berusaha menjaga suara tetap alami. "Saya baru saja pulang. Beli apa kok dibungkus rapi begitu?" Rania memeluk paketnya lebih erat, matanya bergerak cepat, "Barang bayi saja, barang-barang kecil." Selesai berkata, dia buru-buru langsung masuk ke kamar, menutup pintu. Suara kunci pintu terdengar sangat pelan, tapi cukup untuk kudengar. Aku berdiri di tengah halaman, di dalam hati muncul perasaan tidak tenang yang jelas. Barang bayi kenapa harus dibungkus plastik hitam? Barang bayi kenapa harus menyuruh kurir jangan berdiri lama di depan gerbang? Malam itu setelah makan, aku sengaja berlama-lama di ruang tamu membersihkan meja dan kursi. Rania mengira aku sudah naik ke kamar jadi dia membawa anaknya ke kamar dalam lalu menutup pintu. Sekitar 10 menit kemudian, aku mendengar suaranya berbicara di telepon. Suaranya sangat kecil tapi di rumah yang sunyi, setiap kalimat masih terdengar putus-putus. "Ya, saya sudah terima. Jangan telepon jam segini terlalu sering. Tenang saja, sisa barangnya belum ada yang tahu." Tanganku berhenti di atas meja, "Sisa barangnya." Frasa itu membuat tulang punggungku merinding. Baskara ditangkap karena barang terlarang. Seluruh keluarga pernah mengatakan semuanya sudah disita. Tidak ada lagi yang tersisa. Jadi sisa barang yang baru saja disebutkan Rania itu apa? Uang, emas, atau sesuatu yang lain yang belum ditemukan? Aku tanpa sadar melangkah lebih dekat ke pintu kamarnya. Tapi tepat saat itu, pintu terbuka. Rania berdiri tepat di hadapanku, ponsel masih di tangannya. Tatapan matanya tajam, sangat berbeda dengan penampilan lemahnya biasanya. "Kamu ngapain di sini?" Aku dengan tenang mengangkat lap, saya sedang membersihkan meja. Dengar suara dari kamar Mbak jadi saya kira bayinya menangis. Rania menatapku tajam selama beberapa detik lalu langsung menutup telepon. "Tidak perlu kamu pedulikan. Mulai sekarang jangan berkeliaran di depan kamarku." Aku tidak menjawab, hanya diam-diam berbalik. Tapi di dalam hati aku tahu aku baru saja menyentuh sudut yang sangat berbahaya dari kebenaran. Rania bukan hanya kakak ipar yang keterlaluan, apalagi sekadar wanita nifas yang terbiasa pamer. Dia menyembunyikan sesuatu. Dan jika apa yang kudengar tidak salah, masalah Baskara masuk penjara mungkin hanya puncak dari seluruh lumpur yang belum ada yang mengaduknya. Seminggu setelah aku mendengar kalimat uang itu bisa hilang, Banyu tiba-tiba ditugaskan oleh perusahaannya untuk dinas luar kota selama 2 hari. Biasanya jika perjalanan singkat seperti itu, dia hanya akan berpesan padaku untuk mengunci pintu dengan baik, makan yang cukup, lalu pergi.
Tapi kali ini sebelum menarik kopernya keluar rumah, Banyu berdiri di pintu kamar menatapku sangat lama. Dia berbisik, "Aku tidak tenang, meninggalkanmu di rumah saat ini." Aku berusaha tersenyum agar dia tidak khawatir. "Aku tidak apa-apa, kamu kerja saja. Kalau ada apa-apa aku akan langsung telepon." Banyu masih mengerutkan kening. Mungkin dia juga merasakan bahwa rumah ini semakin hari semakin banyak hal yang aneh. Tapi pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Dia hanya bisa berpesan padaku untuk menghindari konflik dengan ibu dan Rania. Sebelum pergi, dia masih mengucapkan satu kalimat yang membuat hatiku hangat. "Apapun yang orang katakan, kamu ingat satu hal, kamu tidak salah." Aku mengangguk, melihat bayangan suamiku hilang di balik gerbang. Di dalam hati tiba-tiba muncul perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Begitu Banyu baru saja meninggalkan rumah kurang dari 1 jam, sikap semua orang langsung berubah. Ibu Laksmi tidak lagi menjaga sikap hati-hati seperti saat Banyu di rumah. Pagi itu dia melewati kamarku, sengaja berkata dengan keras, "Ada orang yang benar-benar beruntung tapi tidak tahu diri, diberi tumpangan di rumah mertua, diberi makan di rumah mertua, tapi setiap hari cemberut." Aku sedang melipat pakaian, mendengar setiap kata dengan jelas tapi tidak menjawab. Aku tahu dia ingin memprovokasiku agar marah. Begitu aku membantah, dia akan punya alasan untuk menelepon Banyu mengadukan istrinya. Rania semakin menunjukkan sifat aslinya. Dia tahu Banyu tidak ada jadi dia tidak perlu lagi berpura-pura lemah di depanku. Siang itu, dia membawa anaknya ke ruang tamu, sengaja meletakkan botol susu kotor di meja lalu berkata, "Kirana, cucikan botol-botol ini, tanganku sakit." Aku melihat tangannya yang baru saja dengan cepat menelusuri ponsel. Dengan tenang menjawab, "Botol susu anak Mbak cuci sendiri saja. Saya sedang bersiap-siap mau kerja." Rania tertawa sinis. "Dikira dibela suami sekali bisa jadi ratu ya?" Aku tidak menjawab. Semakin hari aku semakin yakin dia sedang berusaha mendorongku agar pergi. Jika aku pergi sendiri, rumah ini hanya akan tersisa mertua dan Rania beserta anaknya. Saat itu rahasia di balik uang itu akan semakin mudah ditutupi. Sore harinya, Ibu Laksmi mulai menekan dengan lebih jelas. Dia meletakkan setumpuk dokumen lama di meja makan lalu berkata seolah-olah tidak sengaja, "Rumah terlalu ramai juga tidak nyaman. Kalian masih muda, punya tenaga, bisa sewa di luar untuk tinggal sendiri. Di sini kakak iparmu punya anak kecil, butuh suasana tenang." Aku menatapnya, hatiku terasa dingin. Rumah ini selama ini kami ikut membayar uang belanja, merawat mereka, tapi sekarang hanya karena Rania pulang untuk nifas, aku menjadi orang yang berlebihan. Aku bertanya kembali, "Maksud ibu kami harus pindah?" Ibu Laksmi tidak menatapku, hanya merapikan beberapa lembar kertas di meja. "Ibu tidak mengusir. Ibu hanya bilang kalau tahu diri ya atur sendiri. Wanita pintar harus tahu cara menghindar agar rumah tangga tenang." Aku tertawa sinis. Ternyata setelah 2 tamparan tidak berhasil, mereka beralih menekan agar aku pergi sendiri. Tapi malam itu, semuanya tiba-tiba berbelok ke arah lain. Sekitar jam 8 lebih, saat aku sedang bersiap-siap ganti baju untuk kerja malam, di luar gerbang tiba-tiba ada suara mobil berhenti. Bukan suara motor tetangga, juga bukan suara kurir langganan. Suara ketukan pintu terdengar sangat tegas. Bapak Wibowo membuka gerbang. Aku berdiri di tangga melihat ke bawah dan melihat 2 orang berseragam masuk, didampingi oleh seorang ketua RW. Suasana di rumah langsung membeku. Ibu Laksmi yang sedang menggendong cucunya langsung terdiam. Rania keluar dari kamar. Begitu melihat mereka wajahnya langsung pucat. Salah seorang dari mereka bertanya dengan sangat tenang, "Apakah Mbak Rania ada di rumah?" Rania memegang erat bajunya menjawab dengan terbata-bata, Saya di sini." "Ada apa ya, Pak?" Orang itu membuka buku catatan menanyakan beberapa pertanyaan singkat. "Akhir-akhir ini apakah Mbak berkomunikasi dengan seseorang bernama Agung? Apakah menerima paket dari orang ini? Setelah suami Mbak menjalani hukuman, apakah ada orang lain yang mengirim barang atau uang untuk Mbak?" Setiap pertanyaan seperti batu yang dilemparkan langsung ke wajah Danau yang berusaha tenang. Rania tergagap mengatakan tidak tahu, tidak ingat, hanya teman-teman yang mengirim barang untuk anak. Orang berseragam itu tidak bersuara keras, juga tidak menyimpulkan apa-apa.
Mereka hanya mencatat jawabannya lalu berpesan jika dipanggil untuk diperiksa. Diharapkan Mbak hadir tepat waktu. Beberapa informasi terkait kasus lama suami Mbak sedang ditinjau kembali. Selesai berkata mereka pergi. Gerbang baru saja tertutup. Rania hampir ambruk di kursi. Bayi di tangan Ibu Laksmi menangis keras. Tapi untuk pertama kalinya aku melihat ibu tidak cukup tenang untuk menenangkan cucunya. Dia menatap Rania, suaranya gemetar. Kenapa dia menanyakan Agung? Bukannya kamu bilang semuanya sudah selesai? Rania menutupi wajahnya menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Mungkin ada yang buka mulut lagi. Bu, kalau mereka sampai tahu, aku bisa mati. Aku berdiri diam di tangga, tanganku mencengkeram erat pegangan tangga. Agung, paket, sisa barang, potongan-potongan teka-teki yang terpisah di kepalaku tiba-tiba mulai tersambung. Tepat saat itu, Ibu Laksmi mengangkat kepala dan melihatku. Dia tidak berteriak, tidak memarahi, tidak menggunakan nada angkuhnya seperti biasa. Sebaliknya, dia buru-buru meletakkan bayinya di ayunan lalu berlari lurus ke tangga. Aku mengira dia akan menarikku ke bawah untuk membungkamku, tapi tidak. Dia masuk ke kamarku, menutup pintu, kedua matanya merah lalu dalam keherananku, dia menggenggam tanganku dengan sangat erat. Kirana, suaranya serak. Jangan tinggalkan rumah saat ini, Ibu mohon. Aku tertegun. Ini pertama kalinya sejak aku menjadi menantu. Ibu Laksmi menggunakan kata mohon padaku. Wanita yang baru saja menamparku 2 kali hingga pipiku panas, yang baru saja menekanku untuk pindah dari rumah beberapa jam yang lalu, sekarang menggenggam tanganku seolah memegang sebuah pelampung. Aku menarik tanganku, menatap lurus ke arahnya. Ibu takut aku pergi atau takut aku tahu sesuatu? Wajah Ibu Laksmi pucat, bibirnya gemetar tapi tidak menjawab. Keheningan itu cukup untuk membuatku mengerti. Keluarga ini sedang menghadapi masalah yang lebih serius dari yang kukira, dan sejak saat Ibu Laksmi merendahkan suaranya memohon agar aku tinggal, aku tahu aku bukan lagi sekadar menantu yang ditindas di rumah ini. Aku tanpa sengaja telah berdiri tepat di depan pintu menuju rahasia yang mereka coba sembunyikan dengan segala cara. Banyu kembali pada sore hari ketiga, tepat saat hujan deras. Aku berdiri di dapur mendengar suara gerbang terbuka lalu melihatnya menarik koper masuk. Kemejanya basah sebagian karena air hujan. Biasanya setiap kali pulang dinas, ibu mertuaku pasti akan keluar menyapa basa-basi. Tapi hari itu Ibu Laksmi hanya duduk di ruang tamu memeluk cucunya. Matanya terpaku pada televisi seolah tidak mendengar apa-apa. Rania berada di kamar dengan pintu tertutup rapat. Sejak ada orang yang datang menanyainya, dia semakin jarang keluar. Banyu meletakkan kopernya, menatapku sejenak lalu bertanya pelan. Beberapa hari aku pergi ada apa? Aku melirik ke ruang tamu. Ibu Laksmi masih duduk di sana tapi kedua telinganya jelas sedang mendengarkan. Aku hanya menjawab, kamu naik ke kamar ganti baju dulu baru aku ceritakan. Banyu mengerti dan tidak bertanya lagi. Dia membawa kopernya ke kamar, dan aku mengikutinya dari belakang menutup pintu dengan pelan. Begitu masuk kamar, aku menceritakan semuanya padanya. Mulai dari 2 orang berseragam datang ke rumah mencari Rania, menanyakan tentang seseorang bernama Agung, menanyakan tentang paket, hingga ibu mertuaku tiba-tiba berlari ke kamar menggenggam tanganku, memohon agar tidak meninggalkan rumah. Saat ini aku juga menceritakan apa yang kuamati beberapa hari terakhir. Gelang emas baru, ponsel baru, paket-paket yang dibungkus rapat dan perkataan Rania di telepon tentang sisa barang yang belum ada yang tahu. Banyu mendengarkan, raut wajahnya semakin berat, tapi reaksi pertamanya bukan marah melainkan diam. Dia duduk di tepi tempat tidur, kedua tangannya saling bertautan, menunduk sangat lama. Aku tahu apa yang kukatakan terlalu sulit diterima. Meskipun dia sudah membelaku, meskipun dia sudah berani menyebutkan secara langsung bahwa Baskara dipenjara, ibu dan ayah tetaplah orang tuanya, kakak tetaplah kakak kandungnya. Tidak ada yang ingin percaya keluarganya menyembunyikan masalah besar. Beberapa saat kemudian, Banyu baru berkata, mungkin kamu salah dengar, maksudku masalah ini terlalu besar. Kalau benar-benar masih ada uang atau barang, kenapa ayah ibu bisa begitu mudah ketahuan? Aku tidak marah padanya. Aku hanya mengambil ponselku membuka catatan, menunjukkan padanya tanggal-tanggal yang telah kucatat saat kurir paket datang. Nama Agung,
Jam Rania menelepon. Kalimat yang diucapkan Ibu Laksmi di kamar. Aku berkata, aku juga berharap aku salah dengar. Tapi kalau tidak ada apa-apa, kenapa ibu memohon agar aku tidak meninggalkan rumah? Kenapa orang-orang itu datang langsung menanyai Mbak Rania? Banyu menatap layar ponsel sangat lama. Tatapannya dari ragu perlahan berubah menjadi cemas. Akhirnya dia menghela napas berat. Biar aku lihat. Tapi kamu jangan bertindak sendiri lagi. Kalau benar seperti yang kamu katakan, ini bukan lagi masalah pertengkaran keluarga. Aku mengangguk. Aku sendiri juga mengerti. Sejak ada yang menyebutkan kasus lama Baskara, semuanya sudah melampaui masalah sebaskom pakaian dalam atau 2 tamparan. Beberapa hari berikutnya, Banyu mulai lebih memperhatikan. Dia tidak bertanya langsung pada orang tuanya, juga tidak menanyai Rania. Dia tetap bekerja seperti biasa, tetap makan bersama keluarga, tapi tatapannya sudah berbeda. Setiap kali Ibu Laksmi menyebutkan masalah uang, setiap kali Rania menerima telepon lalu buru-buru masuk kamar, Banyu diam-diam mengamati. Aku tahu dia sedang memverifikasi sendiri apa yang kukatakan. Kesempatan datang pada suatu malam yang tampaknya sangat biasa. Hari itu, Bapak Wibowo menyuruh Banyu memperbaiki kipas angin di kamar mereka. Kipas angin tua itu macet, bunyinya berisik. Dan Bapak Wibowo selalu sayang uang untuk membeli yang baru. Banyu membawa kotak peralatannya ke kamar orang tuanya. Aku sedang mencuci piring di dapur ketika mendengar suaranya memanggil pelan. Kirana, kamu naik sini sebentar. Suaranya sangat rendah tapi ada sesuatu yang aneh. Aku buru-buru mengeringkan tangan lalu naik. Kamar mertuaku saat itu kosong. Ibu Laksmi membawa cucunya ke kamar Rania, dan Bapak Wibowo pergi ke ujung gang minum teh. Banyu sedang berjongkok di depan lemari kayu tua di sudut dinding. Laci paling bawah terbuka setengah. Dia menatapku lalu menunjuk ke dalam. Kamu lihat ini. Aku mendekat. Di bawah lapisan koran bekas yang melapisi dasar laci ada sebuah buku kecil bersampul merah dibungkus plastik transparan. Kalau bukan karena Banyu membongkar laci untuk mencari sekrup yang jatuh ke celah lemari, mungkin tidak ada yang tahu buku itu ada di sana. Dia mengambil buku itu, tangannya sedikit gemetar. Aku sekilas sudah mengenalinya sebagai buku tabungan. Saat Banyu membukanya, kami berdua terdiam. Jumlah uang yang tercatat di dalamnya lebih dari 2 miliar rupiah. Aku harus melihatnya berkali-kali untuk memastikan aku tidak salah baca. 2 miliar bukan 20 juta, bukan 200 juta, tapi lebih dari 2 miliar rupiah yang didepositokan. Di rumah yang selama beberapa bulan ini Ibu Laksmi selalu mengeluh miskin dan berutang. Mengeluh harus menghemat setiap rupiah karena Baskara di penjara meninggalkan banyak masalah. Tapi yang lebih mengejutkan kami bukan jumlah uangnya melainkan nama pemilik rekeningnya, Rania. Aku mendengar dengan jelas Banyu menarik napas sangat dalam. Dia membalik halaman informasi lalu berhenti di tanggal pembukaan rekening. Tanggal itu bertepatan dengan waktu Baskara ditangkap, hanya selisih beberapa hari setelah kasusnya terbongkar. Banyu menatapku, matanya memerah karena marah dan sakit hati. Dia berbisik, jadi kamu tidak salah dengar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Di kepalaku langsung terbayang saat-saat Ibu Laksmi mengeluh tidak punya uang untuk membeli obat, saat-saat Bapak Wibowo menyuruh Banyu mengambil gaji lebih awal untuk membayar listrik dan air. Saat-saat Rania menangis, mengatakan tidak cukup uang untuk membeli susu untuk anaknya. Semuanya tiba-tiba menjadi sangat pahit dan menggelikan. Mereka punya lebih dari 2 miliar atas nama Rania tapi masih meminta pinjaman kecil dari kami, masih membiarkanku bekerja malam lalu menyuruhku mencuci pakaian, masih menganggap kami sebagai orang yang wajib menanggung beban mereka. Banyu terduduk di lantai. Untuk pertama kalinya aku melihat suamiku tampak begitu terpuruk. Dia tidak menangis tapi suaranya serak. Aku kira ayah ibu pilih kasih karena sayang pada Mas Baskara, karena sayang pada cucu. Ternyata di belakangnya ada urusan uang. Aku meletakkan tanganku di bahunya, tidak tahu harus menghiburnya bagaimana. Kebenaran terkadang paling menyakitkan bukan karena tak terduga tapi karena membuat orang sadar bahwa mereka telah dianggap sebagai orang luar oleh keluarga sendiri. Banyu memotret seluruh informasi di buku itu lalu dengan hati-hati meletakkannya kembali ke tempatnya semula. Dia berkata belum boleh diributkan,
Kalau ditanya sekarang mereka akan menyangkal atau menyembunyikannya. Aku mengangguk. Kali ini orang yang lebih tenang adalah dia. Tatapan Banyu tidak lagi bingung seperti awal. Menjadi lebih tajam, lebih tegas. Sebelum meninggalkan kamar orang tuanya, dia melihat kembali lemari kayu tua itu sekali lagi lalu berkata sangat pelan, "Kalau di rumah ini benar-benar ada rahasia, aku sendiri yang akan membongkarnya. Aku tidak bisa membiarkanmu dipukuli, dihina." Sementara ayah ibu menggunakan uang tidak jelas asal-usulnya untuk melindungi orang lain. Aku menatap suamiku, hatiku sakit sekaligus lega, sakit karena dia akhirnya harus meragukan orang tua kandungnya sendiri. Lega karena mulai sekarang aku tidak lagi sendirian dalam kegelisahan ini. Banyu telah melihat bukti pertama dan aku tahu begitu dia memutuskan untuk menyelidikinya sampai tuntas, rumah ini tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi. Setelah menemukan buku tabungan senilai lebih dari 2 miliar rupiah atas nama Rania, Banyu tidak langsung memberitahukannya pada siapapun. Dia meletakkan semuanya kembali ke tempat semula, dan aku juga berusaha bersikap seolah tidak pernah tahu apa-apa. Tapi di rumah itu, keheningan kami sepertinya membuat Rania semakin cemas. Dia mulai menatapku dengan waspada, tidak lagi angkuh seperti sebelumnya tetapi beralih ke gaya mengamati diam-diam seperti kucing yang mengintip tikus. Aku tahu Rania telah merasakan sesuatu. Mungkin dia melihat Banyu sering memperhatikan laci orang tuanya atau menyadari aku tidak lagi bereaksi terhadap provokasinya. Seseorang yang punya masalah tersembunyi selalu sangat peka terhadap keheningan orang lain. Dan seperti dugaanku, sebelum kami sempat menemukan bukti lebih lanjut, Rania memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Pagi itu adalah hari liburku setelah kerja malam. Aku masih tidur ketika di luar tiba-tiba terdengar teriakan histeris. "Ya Tuhan, emasku, Bu, emasku hilang." Teriakan itu merobek keheningan rumah membuatku terkejut dan terbangun. Banyu juga di rumah karena hari itu dia kerja sore. Kami saling memandang dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kami baru saja membuka pintu kamar dan melihat Rania duduk terkulai di lantai ruang tamu. Rambutnya acak-acakan. Kedua tangannya memeluk sebuah kotak beludru merah yang sudah terbuka. Ibu Laksmi berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat pasi tapi tatapannya penuh amarah. Bapak Wibowo berlari masuk dari halaman. Belum sempat mengerti apa yang terjadi sudah berteriak, "Ada apa lagi?" Rania menangis tersedu-sedu, menunjukkan kotak kosong itu. "Ayah, Ibu, kotak perhiasanku hilang semua. Kalung, gelang, cincin kawin, bahkan anting-anting emas yang ibu berikan untuk cucu saat akikah. Lebih dari 300 juta rupiah itu." Ibu Laksmi langsung menoleh ke arahku. Tatapannya tertuju padaku seolah sudah menunggu saat ini. Sejak dia tinggal di rumah ini belum pernah kehilangan apapun. Kalimat itu jatuh begitu saja, sangat tajam. Aku berdiri di pintu kamar, seluruh tubuhku terasa dingin. Aku belum sempat membuka mulut. Dia sudah melangkah maju, menunjuk lurus ke wajahku. "Kirana, katakan yang sebenarnya. Apa kamu yang ambil?" Banyu langsung berdiri di depanku. "Ibu bicara apa? Tidak ada bukti, jangan menuduh istriku." Ibu Laksmi tertawa sinis. "Kemili, Kemili, Kemili, Kemili. Aku Armasa." Ibu Laksmi tertawa sinis. "Bukti. Rumah ini ada berapa orang? Orang tua sudah tua. Rania sedang nifas, kamu kerja terus, orang luar tidak masuk. Apa emas bisa jalan sendiri?" Rania mendengar itu langsung menangis lebih keras, suaranya tercekat. "Kirana, kalau kamu kesulitan bilang saja sama Mbak, kenapa kamu mengambil barang kenangan Mbak? Itu satu-satunya harta terakhir kami berdua." Aku melihatnya, air mata mengalir di wajahnya, suaranya bergetar, tangan memeluk kotak kosong. Semuanya dimainkan dengan sangat baik. Jika tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya, mungkin aku juga akan tertipu oleh penampilannya itu. Tapi yang membuatku merinding adalah Ibu Laksmi dan Bapak Wibowo hampir tidak perlu berpikir. Mereka tidak mencari, tidak bertanya detail, tidak memanggil orang lain, tetapi langsung menunjukkan semua kecurigaan padaku. Bapak Wibowo berkata dengan berat, "Kalau bersih, biarkan kamarnya diperiksa." Orang yang benar tidak takut. Banyu menoleh ke ayahnya, suaranya mengeras. "Tidak ada yang boleh menggeledah kamar kami tanpa dasar." Bapak Wibowo memukul meja. "Ini rumahku.
Aku mau periksa di mana saja boleh. Kamu mau melindungi istrimu? Ibu Laksmi menambahkan. Benar. Kalau dia tidak mengambil kenapa harus takut? Atau jangan-jangan kalian berdua berkomplot? Kalimat itu membuat wajah Banyu menjadi gelap. Aku tahu dia sedang berusaha menahan diri, sedangkan aku, semakin ditekan semakin tenang. Aku menatap Rania, melihatnya sambil menangis diam-diam melirik reaksiku. Di matanya bukan kepanikan kehilangan emas melainkan sebuah kemenangan kecil. Sangat cepat tapi cukup untuk kulihat. Akhirnya aku memegang tangan Banyu dengan lembut, berbisik, biarkan mereka periksa. Banyu menoleh ke arahku, tidak boleh. Kamu tidak harus menanggung penghinaan seperti ini. Aku menatapnya, berusaha menjaga suaraku tetap teguh. Kalau hari ini tidak diperiksa, mereka akan mengatakannya seumur hidup. Dan kalau sudah ada yang merekayasa cerita, mari kita lihat sejauh mana dia bisa merekayasanya. Bapak Wibowo mendengus, langsung memimpin semua orang ke arah kamarku. Rania dibantu berdiri oleh Ibu Laksmi, tapi masih memeluk kotak kosong itu mengikuti seperti korban. Aku berjalan di belakang bersama Banyu, pintu kamar terbuka. Kamar kecil kami masih rapi seperti biasanya. Sebuah tempat tidur, sebuah lemari pakaian, sebuah meja kerja dan rak buku. Ibu Laksmi mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan lalu tanpa ragu berjalan lurus ke lemari pakaianku. Banyu menghalangi. Setidaknya biarkan Kirana yang buka. Ibu Laksmi menepis tangannya, sudah begini masih mau jaga gengsi. Dia menarik pintu lemari dengan keras. Pakaian di dalamnya berantakan karena tarikan itu. Dia menggeledah setiap laci, setiap tas, setiap kotak kecil. Aku berdiri di sana, tanganku mengepal erat, bukan karena takut tapi karena malu. Barang pribadi digeledah oleh keluarga suami di depan semua orang adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Lalu tiba-tiba Ibu Laksmi berhenti. Dari sudut paling bawah lemari di belakang tumpukan sweater yang jarang dipakai, dia menarik keluar sebuah tas kain hitam. Dia membuka tas itu, di dalamnya ada kotak bludru merah lain yang berat. Rania langsung berteriak, benar. Itu dia. Ibu Laksmi membuka tutup kotak. Kilau emas terpancar di bawah lampu kamar tidur, kalung, gelang, cincin, anting-anting tergeletak di dalamnya, cukup membuat semua orang yang hadir terdiam selama beberapa detik. Rania berlari, memeluk kotak emas itu lalu berteriak. Aku tahu itu dia, aku tahu. Kamu iri padaku. Lihat aku punya emas makanya mencuri. Kirana. Oh Kirana. Aku tidak menyangka kamu sejahat ini. Ibu Laksmi langsung menoleh ke arahku. Suaranya mendesis. Sekarang masih mau menyangkal. Barang buktinya ada di lemarimu ini. Bapak Wibowo menatapku dengan pandangan hina. Rumah ini memelihara ular dalam rumah. Aku berdiri diam. Meskipun sudah siap akan difitnah, aku tetap tidak menyangka Rania berani melakukan sejauh ini. Kotak emas benar-benar ada di lemariku. Jika tidak bisa membuktikannya, hanya dalam satu pagi, aku akan berubah dari menantu yang ditindas menjadi pencuri di mata seluruh keluarga. Tapi tepat saat Ibu Laksmi hendak menarikku ke ruang tamu untuk memanggil kerabat sebagai saksi, Banyu tiba-tiba tertawa. Tawaannya sangat pelan, tapi dingin sampai seluruh ruangan langsung hening. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya, menatap lurus ke arah Rania lalu berkata, mau memfitnah istriku? Setidaknya harus ingat kalau aku baru saja memasang kamera di kamar minggu lalu. Raut wajah Rania seketika pucat pasi seperti kertas. Tangannya yang sedang memeluk kotak emas gemetar terlihat jelas. Sedangkan aku menoleh ke suamiku, jantungku berdebar kencang. Aku tidak tahu kapan Banyu memasang kamera, tapi saat melihat tatapannya yang tenang dan menakutkan, aku mengerti satu hal. Kali ini, yang terpojok bukan aku. Perkataan Banyu seperti simber air es yang disiramkan langsung ke wajah orang-orang yang sedang bersemangat menuduhku. Ruangan yang tadinya ramai dengan suara tuduhan dan makian tiba-tiba menjadi sunyi. Ibu Laksmi masih dalam posisi menunjukku, tapi ujung jarinya sudah sedikit gemetar. Bapak Wibowo mengerutkan kening menatap Banyu, sementara Rania memeluk erat kotak emas di tangannya, wajahnya pucat pasi hingga bedak tipis di pipinya pun tidak bisa menutupinya. Aku berdiri di samping Banyu, jantungku masih berdebar kencang. Aku sama sekali tidak tahu dia telah memasang kamera di kamar sejak kapan. Mungkin setelah menemukan buku tabungan lebih dari 2 miliar.
Banyu diam-diam telah menyiapkan jalan keluar untuk kami. Di rumah ini, di mana orang bisa memutarbalikkan fakta hanya dengan beberapa tetes air mata palsu, mungkin dia mengerti bahwa kata-kata saja tidak cukup. Untuk melindungiku, dia butuh bukti. Ibu Laksmi adalah orang pertama yang sadar. Dia meninggikan suaranya, masih mencoba bersikap tegar. Kamu menakuti siapa, Banyu? Kamar kalian siapa yang bisa masuk selain kalian? Pakai kamera segala. Barang buktinya ada di lemari istrimu, jelas sekali, masih mau membantah. Bapak Wibowo juga ikut menimpali. Wajahnya geram. Benar, panggil polisi saja. Biar mereka lihat seberapa baik menantu bungsu di rumah ini, sudah mencuri masih mau berkelit. Rania mendengar dua kata polisi seperti menemukan pelampung. Dia langsung memeluk kotak emas ke dadanya, menangis tersedu-sedu. Panggil saja, Pak, aku tidak takut. Aku kehilangan emas, aku korbannya. Kirana sudah lama membenciku. Kemarin saja dia bilang aku harus urus diriku sendiri, sekarang sifat aslinya terungkap. Mungkin dia pikir suamiku di penjara. Aku dan anakku tidak ada yang melindungi, jadi dia mau mengambil semua sisa harta kami. Setiap kata-katanya terdengar seperti jarum yang menusuk telinga. Tapi kali ini aku tidak lagi gemetar seperti saat lemariku digeledah. Aku berdiri tegak menatap Rania berakting sampai kalimat terakhir. Kedua pipiku masih sedikit ngilu dari tamparan tempo hari. Rasa sakit yang samar mengingatkanku bahwa aku telah terlalu lama diam. Tapi hari ini aku tidak menangis. Aku ingin melihat sampai akhir sejauh mana wanita ini bisa memutarbalikkan fakta. Banyu tidak berdebat lagi. Dia membuka ponselnya, menekan aplikasi pengawas kamera lalu memutar layarnya ke arah semua orang. Suaranya dingin. Panggil ya panggil saja. Tapi sebelum itu, semuanya lihat ini dulu. Di layar tampak gambar kamar tidur kami di pagi hari. Sudut pandang dari atas rak buku menatap lurus ke pintu dan lemari pakaian. Awalnya kamar itu kosong. Beberapa detik kemudian, pintu sedikit terbuka. Sesosok bayangan memegang tas kain hitam masuk. Aku hanya melihat dari cara berjalannya saja sudah mengenali Rania. Dia mengenakan piyama pink muda yang sama persis dengan yang dikenakannya saat ini. Dalam video, Rania berdiri di pintu mengamati sejenak, lalu dia berjalan cepat ke lemari pakaianku, membuka pintu lemari paling bawah, mengeluarkan tumpukan sweater lalu memasukkan tas kain hitam itu ke dalam. Tidak hanya itu, dia juga dengan hati-hati menarik beberapa helai baju untuk menutupinya, merapikannya seolah-olah tempat itu memang sudah berantakan sebelumnya. Sebelum keluar dari kamar, dia menoleh melihat sekeliling sekali lagi lalu menutup pintu dengan sangat pelan. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa. Wajah Rania pucat pasi, kotak emas di tangannya tiba-tiba menjadi begitu berat hingga dia harus menurunkannya. Ibu Laksmi berdiri terpaku, bibirnya bergerak-gerak. Bapak Wibowo menatap tajam ke layar. Ekspresinya dari marah berubah menjadi canggung. Kebenaran terpampang jelas di depan mata. Begitu jelas hingga tidak ada yang bisa berpura-pura tidak melihat. Aku menatap Rania, bertanya sangat pelan, "Kakak masih mau bilang saya mencuri?" Rania mundur setengah langkah, suaranya tergagap, "Tidak, bukan begitu. Pasti aku salah ambil. Aku baru selesai melahirkan, pikiranku sering lupa. Mungkin aku kira itu kamarku." Banyu tertawa sinis. "Kamarmu di ujung lorong, kamarku di dekat tangga. Lemari istriku sangat berbeda dengan lemarimu. Kamu membawa kotak emas, melewati setengah rumah, membuka lemari istriku dengan benar lalu menyembunyikannya di sudut terdalam. Dan kamu bilang salah ambil." Ibu Laksmi tiba-tiba menyela, mencoba menyelamatkan keadaan. Mungkin video ini editan? Sekarang teknologi sudah canggih. Kamu kan orang teknik. Kamu mau buat apa saja bisa. Aku menoleh menatapnya. Hatiku sakit sekaligus lucu. Sampai sejauh ini, dia masih tidak mau mengakui menantu sulungnya telah merekayasa cerita untuk menjebakku. Di matanya, kebenaran tidak lebih penting daripada harus melindungi orang yang ingin dia lindungi. Banyu tidak marah, dia hanya memutar video lain. Aku tahu ibu akan bilang begitu, makanya aku siapkan yang ini juga. Suara dari ponsel terdengar sangat jelas. Itu adalah suara Rania, kecil tapi tajam. Aku sudah taruh di lemarinya. Kali ini biar dia enyah dari rumah ini.
Dia pikir dibela Banyu bisa seenaknya. Coba kita lihat kalau sudah dicap pencuri emas apa masih bisa angkat muka. Kalimat itu baru saja selesai. Ruangan seperti kehabisan udara. Rania terhuyung mundur. Punggungnya membentur tepi tempat tidur. Kali ini dia tidak bisa menangis lagi. Bayi kecil di kamar sebelah tiba-tiba menangis keras. Tapi Rania tetap berdiri tak bergerak. Kedua matanya terbuka lebar. Wajahnya panik seperti orang yang topeng terakhirnya baru saja dilepas. Aku maju selangkah. Kali ini aku tidak menghindari tatapannya. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kakak ingin mengubahku menjadi pencuri. Kakak ingin aku diusir dari rumah ini dengan hina. Tapi kakak lupa satu hal. Orang baik tidak takut pada terang. Rania menunduk dalam-dalam. Ibu Laksmi terduduk di tepi tempat tidur, memegangi keningnya. Entah karena malu atau takut, Bapak Wibowo diam-diam memalingkan wajah, tapi aku tahu dia juga tidak punya kata-kata untuk membela. Fitnah yang mereka kira telah memojokkanku, akhirnya menjadi perangkap yang mereka masuki sendiri. Banyu menyimpan ponselnya di saku, suaranya tenang dan menakutkan. Mulai saat ini, tidak ada seorang pun di rumah ini yang boleh menyentuh barang-barang kami. Dan jangan ada yang berpikir bisa menggunakan beberapa kalimat tangisan untuk memutarbalikkan fakta. Jika ada sekali lagi seperti ini, video ini tidak akan hanya ada di ponselku saja. Aku berdiri di samping suamiku, menatap setiap wajah di ruangan itu. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari merasa tertekan, aku merasa bukan lagi orang yang terpojok. Kebenaran telah berpihak padaku, tapi aku juga mengerti ketika sebuah fitnah terbongkar, rahasia di baliknya baru akan mulai terungkap. Setelah perkataan Banyu, Rania tidak bisa lagi mempertahankan penampilan menyedihkannya. Kotak emas di tangannya seolah menjadi barang bukti yang memberatkannya, semakin dipeluk semakin membuatnya canggung. Dia menatap Banyu lalu menatap Ibu Laksmi, akhirnya menoleh ke arahku. Suaranya tiba-tiba melembut dengan cara yang mencurigakan. Kirana, Mbak salah? Mbak baru melahirkan psikologisnya tidak stabil. Ditambah tekanan masalah Mas Baskara jadi gegabah berbuat salah. Kamu maafkan Mbak kali ini ya? Aku menatap wanita yang baru saja menangis menuduhku mencuri beberapa menit yang lalu. Di hatiku tidak ada lagi rasa kasihan. Jika tidak ada kamera, hidupku di rumah ini sudah akan diinjak-injaknya ke dalam lumpur. Satu kalimat psikologis tidak stabil tidak bisa menghapus niat jahat itu. Aku belum sempat menjawab. Banyu sudah angkat bicara. Kamu tidak gegabah. Kamu merencanakannya dengan sangat matang. Hanya saja kamu tidak menyangka aku sudah waspada sebelumnya. Rania terdiam. Ibu Laksmi langsung menyela. Suaranya sudah tidak segarang tadi tapi masih berusaha membela menantu sulungnya. Sudahlah. Masalahnya sudah jelas. Rania salah. Ibu akan suruh dia minta maaf. Kita satu keluarga. Selesaikan di dalam saja, jangan diributkan lagi. Aku mendengar itu dan merasa lucu. Ketika mereka mengira aku mencuri, mereka mau memanggil polisi, memanggil kerabat sebagai saksi. Ketika yang salah adalah Rania, semuanya langsung berubah menjadi urusan keluarga. Banyu menatap ibunya, tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Kalau ibu benar-benar mau menyelesaikan di dalam, hari ini kita bicarakan sampai tuntas. Kotak emas ini hanya masalah kecil. Aku masih mau Mbak Rania menjelaskan satu hal lagi. Bapak Wibowo yang berdiri di samping tiba-tiba mengerutkan kening. Ada masalah apa lagi? Kamu jangan mentang-mentang. Banyu tidak melihat ayahnya, hanya menoleh ke Rania. Buku tabungan lebih dari 2 miliar atas namamu itu bagaimana? Seluruh ruangan langsung hening. Rania seperti dicekik. Matanya membelalak, mulutnya bergerak-gerak tapi tidak mengeluarkan suara. Ibu Laksmi terkejut, raut wajahnya berubah cepat sekali, hingga aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Bapak Wibowo bereaksi paling keras, dia maju selangkah, membentak Banyu, kamu menggeledah barang ayahmu? Siapa yang izinkan kamu menyentuh lemariku? Banyu tidak mundur, dia menjawab dengan sangat tenang. Aku tidak menggeledah. Aku memperbaiki kipas angin di kamar ayah ibu, lacinya macet jadi kubongkar baru terlihat. Aku juga ingin bertanya. Rumah ini mulutnya bilang miskin, berutang, tidak punya uang beli susu untuk cucu. Tapi kenapa lebih dari 2 miliar disembunyikan baik-baik di lemari ayah ibu? Ayah tolong jelaskan.
Bapak Wibowo merah padam tapi tidak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya memukul tepi lemari, menggeram, "Itu bukan urusanmu. Uang siapa ya dia yang simpan? Kamu anak bungsu, apa hakmu bertanya?" Banyu tertawa sinis. "Aku tidak mau bertanya jika istriku tidak dipukuli, tidak difitnah, tidak dipaksa pindah dari rumah. Tapi saat seluruh keluarga menggunakan berbagai cara untuk mengusir kami, aku berhak tahu kenapa." Aku mengeluarkan ponselku. Di dalamnya ada foto-foto buku tabungan yang telah dipotret Banyu, termasuk nama pemilik rekening, jumlah uang, dan tanggal pembukaan. Aku memutar layar agar semua orang bisa melihat. Tanggal pembukaan rekening adalah beberapa hari setelah Mas Baskara ditangkap. Lebih dari 2 miliar rupiah atas nama Mbak Rania. "Mbak, tolong jelaskan. Uang ini dari mana?" Rania menatap layar, bibirnya gemetar. Dia berusaha menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan suara lemah, "Itu uang dari orang tua kandungku. Keluarga dari pihakku kasihan aku melahirkan sendirian jadi mereka kirim untukku membesarkan anak." "Apa salah?" Selesai berkata, dia seolah menemukan kembali sedikit kepercayaan diri, mengangkat wajah menatapku. "Atau sekarang keluarga dari pihakku memberiku uang, aku juga harus lapor padamu." Aku mengangguk pelan, dengan tenang bertanya kembali, "Kalau itu uang dari keluargamu, kenapa malam itu ibu mertua bilang harus menahanmu di sini dengan segala cara? Kenapa ibu bilang kalau kamu membawa anak pulang ke rumah orang tuamu, uang itu bisa hilang?" Pertanyaan itu baru saja selesai. Raut wajah Rania kembali pucat. Ibu Laksmi langsung menoleh menatapku. Tatapannya panik bercampur marah. Mungkin dia tidak menyangka aku telah mendengar percakapan itu. Dalam kebingungannya, Ibu Laksmi keceplosan berteriak, "Itu uangnya Baskara, bukan dari keluarganya." Kalimat itu baru saja keluar. Seluruh ruangan seperti jatuh ke dasar sumur. Ibu Laksmi langsung menutup mulutnya. Tapi sudah terlambat. Rania menoleh tajam menatapnya, marah sekaligus takut. Bapak Wibowo memejamkan mata, rahangnya mengeras, sementara Banyu berdiri diam di tempat, wajahnya pucat pasi. Kebenaran yang mungkin masih coba dicarikan alasan lain olehnya, akhirnya diucapkan oleh ibunya sendiri. Aku menatap Ibu Laksmi, suaraku pelan, "Jadi ibu tahu, ayah juga tahu, Mbak Rania juga tahu, hanya kami berdua yang tidak tahu apa-apa." Tidak ada yang menjawab. Keheningan itu lebih jelas dari semua pengakuan. Banyu menoleh ke Rania. Setiap katanya berat seperti batu. "Uang Mas Baskara dari mana? Uang hasil kerja jujur atau sisa dari jaringan penyelundupan petasan?" Rania langsung menggeleng. "Aku tidak tahu. Aku hanya menyimpannya. Mas Baskara menyuruhku atas nama aku ya aku turuti. Aku sedang hamil, aku tahu apa." Tapi suaranya sudah pecah. Penampilan angkuhnya saat menuduhku mencuri emas tadi hilang sama sekali. Bapak Wibowo memukul meja dengan keras membuat kotak emas itu bergetar. "Cukup, mulai sekarang tidak ada yang boleh menyebutkan masalah ini lagi. Banyu, kalau kamu masih mengungkitnya, aku usir kalian berdua dari rumah hari ini juga. Rumah ini milikku, aku tidak menampung anak durhaka yang mengorek-ngorek masalah kakaknya." Banyu menatap ayahnya sangat lama. Di matanya ada sakit hati, ada kekecewaan tapi tidak ada lagi rasa takut. Dia menggenggam tanganku, meremasnya pelan, seolah mengatakan kali ini dia tidak akan mundur. Lalu dia menjawab, suaranya tegas sampai Ibu Laksmi pun harus mengangkat kepala menatapnya. "Ayah bisa mengusirku, tapi tidak bisa mengusir kebenaran." Bapak Wibowo terdiam. Rania menunduk dalam-dalam, kedua bahunya bergetar. Ibu Laksmi terduduk di kursi, wajahnya bingung seperti orang yang baru saja merobohkan tembok persembunyian terakhirnya. Sedangkan aku berdiri di samping Banyu, untuk pertama kalinya merasa semua ini telah melampaui batas konflik keluarga. Kotak emas, buku tabungan, paket-paket aneh, orang bernama Agung dan uang lebih dari 2 miliar itu kini terhubung menjadi sebuah benang hitam. Dan benang itu semakin ditarik semakin menjerat semua orang yang pernah berpikir bisa menggunakan air mata, hak sebagai orang tua, dan 2 kata keluarga untuk membungkam kami. Pernyataan Banyu membuat ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Bapak Wibowo masih berdiri di sana, tangannya di tepi meja, buku-buku jarinya memutih. Ibu Laksmi menunduk. Wajahnya tidak lagi garang seperti biasanya melainkan panik. Rania memeluk erat kotak emasnya.
Matanya terus berpindah antara mertua dan kami, seolah sedang menghitung siapa yang bisa diandalkan untuk bertahan hidup. Tapi ketika melihat Banyu tidak ada niat untuk berhenti, Rania tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Dia membanting kotak emas itu ke tempat tidur lalu menunjuk lurus ke arah Ibu Laksmi dan Bapak Wibowo. Suaranya bergetar karena takut sekaligus marah. Jangan limpahkan semuanya padaku. Uang itu bukan hanya aku yang mau simpan. Justru ayah ibu yang menyuruhku atas nama di buku tabungan. Justru ayah ibu yang memaksaku melakukan ini. Ibu Laksmi mengangkat kepala, matanya melotot. Kamu bicara apa, Rania? Rania tertawa sinis. Senyumnya miring karena panik. Aku bicara yang sebenarnya. Sampai sejauh ini ibu masih mau aku diam agar ibu bisa mendorongku maju sebagai kambing hitam. Ibu pikir aku sebodoh itu membiarkan seluruh keluarga ini menjadikanku tameng selamanya. Bapak Wibowo memukul meja dengan keras. Berteriak, diam. Semakin kamu bicara semakin membawa bencana. Tapi teriakan bapak tidak lagi cukup untuk menekan Rania. Wanita yang baru saja merencanakan fitnah padaku sekarang terpojok dan harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika orang seperti Rania ketakutan, mereka tidak akan segan menarik siapapun untuk jatuh bersama. Dia berteriak, "Hari Mas Baskara ditangkap." Ibu yang menarikku ke kamar, memberikan tas berisi dokumen lalu menyuruhku ke bank atas nama di buku tabungan. Ibu bilang kalau uangnya atas nama Mas Baskara, cepat atau lambat akan ketahuan. Ibu bilang aku sedang hamil, orang akan lebih lunak jadi paling aman kalau aku yang pegang. Aku mendengarnya dan merinding. Ibu Laksmi membuka mulut hendak membantah tapi Rania tidak memberinya kesempatan. Dia melanjutkan, suaranya semakin keras. Ibu juga bilang asal aku menurut, ibu akan merawatku saat melahirkan, merawat cucu laki-lakinya. Nanti rumah pribadi kami meskipun bagaimanapun, ibu akan menjamin kami berdua punya sandaran. Tapi sekarang bagaimana? Setelah aku melahirkan, ibu mulai mau menyimpan uang dan cucu sekaligus. Ibu pikir aku tidak tahu? Ibu Laksmi gemetar. Kamu bicara yang sopan. Kalau bukan karena aku, kamu dan anakmu sudah dicabik-cabik orang sekarang. Rania langsung membalas. Kalau bukan karena aku yang atas nama, apa uang itu masih bisa aman? Ibu jangan bicara seolah-olah ibu menyayangiku. Ibu menahanku di sini karena takut aku membawa cucu pulang ke rumah orang tuaku lalu membawa buku tabungannya, bukan karena sayang padaku. Kalimat itu seolah merobek selubung kasih sayang terakhir di ruangan itu. Aku berdiri di samping Banyu menatap setiap wajah dan merasa mual. Ternyata selama ini rumah ini tidak berjalan dengan kasih sayang melainkan dengan perhitungan. Ibu Laksmi merawat Rania bukan karena sayang menantu yang sedang nifas. Rania tinggal bukan karena butuh perlindungan keluarga suami. Mereka saling menahan karena uang, saling curiga karena uang, dan siap menyakiti orang lain juga karena uang. Banyu menoleh menatap orang tuanya, suaranya serak. Jadi ayah ibu tahu persis asal-usul uang itu bermasalah. Bapak Wibowo menghindari tatapan putranya. Ibu Laksmi buru-buru berkata, ayah ibu hanya mau menyimpan sedikit untuk cucu. Baskara salah ya dia sudah dipenjara. Tapi cucu ibu apa salahnya? Masa mau dibiarkan lahir sudah tidak punya apa-apa? Banyu tertawa, tapi tawa itu penuh luka. Ibu menggunakan cucu untuk membenarkan tindakan menyimpan uang yang tidak jelas asal-usulnya. Lalu saat istriku pulang kerja malam disuruh cuci pakaian. Ditampar ibu 2 kali. Apa ibu ingat dia juga manusia? Atau di mata ibu? Orang yang punya uang kotor lebih pantas dilindungi daripada orang yang hidup jujur. Ibu Laksmi terdiam. Rania seperti sudah memecahkan kendi yang tertutup. Semakin bicara semakin tidak bisa berhenti. Dia mengaku bahwa sebelum Baskara ditangkap, dia sempat mengirim pesan kepada seseorang bernama Agung untuk mentransfer sejumlah besar uang keluar. Sebagian disimpan di buku tabungan atas namanya. Sisanya belum jelas ada di mana. Mertuanya tahu setelah itu. Tapi bukannya menasihati Rania untuk menyerahkannya atau menyelesaikannya secara transparan, mereka malah merencanakan cara untuk menyimpannya karena takut kehilangan semua yang mereka sebut sebagai hasil kerja keras Baskara. Bapak Wibowo menggeram, dia anakku, dia salah juga darah dagingku. Aku tidak bisa melihat hartanya hilang semua. Banyu bertanya kembali dengan sangat pelan, harta atau barang bukti? Pertanyaan itu membuat Bapak Wibowo seperti ditampar telak.
Dia menunjuk Banyu, bibirnya gemetar. Kamu durhaka, kamu membela istrimu sampai mau mendorong seluruh keluarga ke jurang kematian. Banyu menjawab langsung, tidak ada yang mendorong seluruh keluarga ke jurang kematian. Justru keserakahan ayah ibu yang menyeret seluruh keluarga ke hari ini. Aku menatap Rania, tiba-tiba mengerti kenapa dia begitu membenciku. Bukan hanya karena aku berani menolak baskom pakaian dalamnya, bukan hanya karena Banyu berani membela istrinya, tapi karena kami adalah penghalang terakhir di rumah ini. Jika kami diusir, Rania dan mertuanya bisa terus tarik ulur soal uang itu dalam kegelapan. Tapi jika kami tinggal, kebenaran cepat atau lambat akan terungkap. Aku berkata pelan tapi cukup untuk didengar semua orang. Makanya kakak memfitnahku mencuri emas. Kakak ingin aku mendapat nama buruk lalu diusir dari rumah. Sementara ayah ibu mengambil kesempatan itu, kan? Tidak ada yang menjawab. Tapi keheningan mereka adalah jawaban yang paling jelas. Rania menunduk, tangannya mencengkeram erat ujung bajunya. Ibu Laksmi memalingkan wajah, Bapak Wibowo terengah-engah karena marah. Sedangkan Banyu berdiri diam sangat lama, lalu menatap orang tuanya dengan tatapan yang tidak akan pernah kulupakan. Itu bukan hanya tatapan kecewa melainkan tatapan seorang anak yang baru saja melihat bagian paling busuk dari keluarganya sendiri. Dia mengucapkan setiap kata dengan pelan dan menyakitkan. Ternyata selama bertahun-tahun ayah ibu meremehkanku karena miskin, meremehkanku karena hanya pegawai biasa. Tapi pada akhirnya uang yang ayah ibu banggakan untuk disimpan adalah uang kotor dari kakak. Sedangkan orang yang ayah ibu anggap remeh justru orang yang tidak pernah membuat ayah ibu harus menunduk di depan hukum. Kalimat itu membuat Ibu Laksmi menangis. Tapi kali ini tidak ada yang tahu apakah air mata itu adalah penyesalan, ketakutan, atau penyesalan karena rahasia telah terbongkar. Suasana di kamar saat itu begitu mencekam hingga aku merasa jika ada yang bernapas sedikit lebih keras, semuanya akan pecah berkeping-keping. Rania duduk meringkuk di tepi tempat tidur, matanya merah tapi tidak berani lagi menangis keras. Ibu Laksmi menatap menantu sulungnya lalu menatap suaminya. Tangannya yang gemetar mencengkeram bajunya. Bapak Wibowo masih berusaha menjaga sikap tegar, tapi wajahnya yang pucat pasi telah mengkhianatinya. Sedangkan Banyu berdiri di tengah ruangan, seperti seseorang yang baru saja kepercayaannya dirobek oleh darah dagingnya sendiri. Tepat saat itu, di luar gerbang terdengar panggilan tukang pos. Rumah Bapak Wibowo ada surat tercatat. Panggilan itu begitu biasa hingga terasa aneh di tengah badai di dalam rumah. Aku menoleh menatap Banyu. Dia sedikit mengerutkan kening lalu melepaskan tanganku dan turun ke bawah. Tidak ada yang bicara, tapi semua mendengar dengan jelas langkah kakinya di tangga. Setiap langkahnya berat seolah memukul dada setiap orang. Beberapa saat kemudian, Banyu kembali, di tangannya ada sebuah amplop kuning pucat. Di sudutnya ada stempel merah dari lembaga pemasyarakatan. Begitu melihat stempel itu, Ibu Laksmi bangkit seperti kesetrum. Surat dari Baskara. Berikan pada ibu, tapi Banyu tidak langsung memberikannya. Dia melihat nama penerima di amplop lalu berkata dengan pelan, penerimanya Banyu Wibowo. Tangan Ibu Laksmi berhenti di udara, raut wajahnya semakin canggung. Banyu merobek amplop di depan semua orang, di dalamnya ada beberapa lembar kertas tulisan tangan, tulisannya sedikit miring, ada yang gemetar, ada yang tebal tipis tidak merata. Aku pernah melihat tulisan Baskara di beberapa kartu ucapan lebaran lama, jadi aku langsung mengenalinya. Banyu berdiri diam membaca beberapa baris pertama, lalu wajahnya berubah total. Dia mengangkat kepala menatap orang tuanya lalu menatap Rania. Tatapannya membuat Rania langsung menunduk. Dia berkata sangat pelan. Mas Baskara menulis, jika suatu hari Rania dan orang tua berebut uang, berikan surat ini pada pihak yang berwenang. Kalimat itu baru saja terdengar. Seluruh ruangan seperti kehabisan udara. Ibu Laksmi terhuyung duduk di kursi. Bapak Wibowo berteriak tapi suaranya sudah kehilangan ketegasannya. Dia di dalam sana tahu apa, jangan tulis sembarangan, jangan dibaca lagi. Banyu menatap ayahnya menjawab dengan dingin. Aku akan baca karena surat ini dia kirim untukku. Lalu Banyu melanjutkan membaca. Dalam surat itu Baskara mengakui bahwa uang lebih dari 2 miliar atas nama Rania hanyalah puncak gunung es yang ditransfer ke bank untuk mengalihkan perhatian.
Sisanya telah ditukar menjadi emas sebelum dia ditangkap lalu disembunyikan di rumah pribadi lama mereka. Dia menulis bahwa awalnya dia percaya orang tua dan istrinya akan menyimpannya untuk masa depan anaknya. Tapi semakin lama di dalam dan semakin mendengar pesan-pesan tidak langsung dari kenalan, dia semakin menyadari mereka mulai saling curiga, berebut, dan mencari cara untuk saling menyalahkan. Rania tiba-tiba gemetar, dia tergagap. Tidak benar, dia bicara sembarangan. Dia di dalam sana, psikologisnya tidak stabil jadi curiga sembarangan saja. Tapi suaranya begitu lemah hingga dia sendiri tidak bisa meyakinkan siapapun. Banyu tidak berdebat, dia hanya membaca terus setiap kata dengan pelan dan kejam. Baskara menulis bahwa orang tuanya tahu persis uang itu berasal dari sumber yang tidak bersih tapi tetap menyimpannya karena sayang. Bapak Wibowo yang menyuruh sebagian disimpan di rekening tabungan atas nama Rania agar aman. Ibu Laksmi yang memegang kunci rumah pribadi lama, sesekali beralasan ke sana untuk membersihkan rumah untuk memeriksa tempat persembunyian emas. Kata-kata itu seperti tamparan telak di wajah mereka. Ibu Laksmi memegangi dadanya terengah-engah. Sementara Bapak Wibowo berdiri terpaku, matanya merah padam karena marah sekaligus takut. Tapi yang paling membuatku merinding adalah bagian selanjutnya. Dalam surat itu Baskara menulis dengan jelas bahwa Rania sama sekali tidak polos seperti yang semua orang kira. Justru dia yang mencatat daftar pelanggan, menerima uang muka, dan memberitahukan jadwal pengiriman untuknya dalam banyak perjalanan. Setiap kali ada pelanggan baru, dia menggunakan ponsel khusus untuk berkomunikasi, lalu menuliskan kode di buku catatan kecil. Baskara mengakui pada saat penyelidikan awal, karena Rania sedang hamil dan banyak bukti belum cukup jelas, dia baru belum dihukum berat. Tapi itu tidak berarti dia bersih. Aku menoleh menatap Rania. Saat ini dia tidak lagi memiliki penampilan menyedihkan seorang wanita yang sedang nifas. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar hebat, kedua tangannya mencengkeram erat tepi tempat tidur seolah takut jatuh. Ibu Laksmi menatapnya dengan pandangan ngeri. Rania, dia menulis begitu, apa maksudnya? Kamu bilang kamu hanya menyimpan uang saja. Rania tidak menjawab, justru keheningan itulah yang membuat Ibu Laksmi seperti bertambah tua 10 tahun dalam sekejap. Banyu membaca sampai bagian terakhir, suaranya serak terdengar jelas. Jika kamu menerima surat ini, artinya aku sudah tidak percaya lagi pada siapapun di rumah ini yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan bersih. Jangan biarkan Rania membawa anakku sebagai tameng. Dia tahu lebih banyak dari yang semua orang kira, juga jangan biarkan orang tua karena sayang uang menyeret seluruh keluarga ke dalam lumpur. Aku salah ya aku yang tanggung, tapi jangan biarkan orang yang tidak bersalah menanggungnya. Selesai membaca, Banyu meletakkan kertas itu, tidak ada yang bicara. Bayi di kamar sebelah tiba-tiba menangis keras, tangisan polosnya di tengah rumah yang penuh dosa terdengar semakin menyayat hati. Rania perlahan terduduk di lantai, kotak emas di sampingnya jatuh miring, beberapa perhiasan menggelinding di lantai dengan bunyi gemerincing. Wajah Ibu Laksmi pucat pasi, sementara Bapak Wibowo untuk pertama kalinya tidak bisa berdiri tegak, harus berpegangan pada lemari. Aku menatap surat di tangan Banyu, hatiku terasa dingin. Sebuah surat dari penjara, beberapa lembar kertas tipis tapi cukup untuk meledakkan seluruh selubung keluarga yang mereka coba bangun selama ini. Ternyata semua keluhan miskin, air mata, dan petuah tentang kasih sayang keluarga hanyalah tirai untuk menutupi keserakahan dan ketakutan. Banyu melipat surat itu, dengan hati-hati memasukkannya kembali ke dalam amplop. Dia menatap setiap orang di ruangan itu. Suaranya berat tapi sangat jelas. Mulai sekarang, ini bukan lagi urusan keluarga. Ibu Laksmi panik mengangkat kepala. Banyu, kamu mau apa? Dia menggenggam tanganku. Tangannya dingin tapi sangat kuat. Aku akan melakukan apa yang seharusnya seluruh keluarga lakukan sejak awal, menyerahkan kebenaran pada pihak yang berwenang. Kali ini tidak ada yang cukup berani untuk menghentikannya. Banyu tidak mengatakan itu untuk menakut-nakuti siapapun. Aku mengenal suamiku. Begitu dia melipat surat dari Baskara, meletakkannya bersama rekaman video kamera, rekaman suara, foto buku tabungan, dan catatan yang pernah kusembunyikan, artinya dia benar-benar sudah memutuskan. Bukan karena ingin membalas dendam pada orang tuanya, apalagi karena ingin memojokkan siapapun.
Dia hanya tidak bisa terus membiarkan sebuah rumah penuh kesalahan menggunakan ikatan darah untuk membungkam orang yang tidak bersalah. Ibu Laksmi adalah orang pertama yang bereaksi. Dia berlari, berlutut di depan Banyu. Kedua tangannya memegang erat celana putranya. Ibu mertua yang pernah menamparku 2 kali hingga pipiku panas, yang pernah memakiku tidak tahu diri, saat itu menangis sampai suaranya serak. "Banyu, ibu mohon, bagaimanapun juga kita satu darah, jangan bunuh seluruh keluarga kita. Kakakmu sudah di dalam sana, apa kamu mau ayah ibu mati menyusulnya?" Banyu menunduk menatap ibunya sangat lama, matanya memerah tapi suaranya tetap tenang. "Aku tidak membunuh siapapun, Bu. Justru keserakahan ayah ibu yang telah membunuh rumah ini sejak lama." Bapak Wibowo mendengar itu menjadi murka. Dia berlari hendak merebut amplop di tangan Banyu, tapi aku sudah mundur selangkah lebih dulu. Sejak Banyu selesai membaca surat, aku diam-diam telah menelepon ketua RW, orang yang pernah datang bersama 2 petugas tempo hari. Aku tidak yakin itu cukup untuk melindungi kami, tapi setidaknya di rumah ini perlu ada orang luar yang menyaksikan, agar kebenaran tidak terus diputarbalikkan dengan air mata dan bentakan. Rania saat itu tidak bisa lagi memerankan ibu yang lemah. Dia menggendong anaknya, buru-buru mengambil tas, memasukkan beberapa setel pakaian bayi ke dalam tas besar lalu mencoba keluar melalui pintu belakang. Tapi begitu dia menarik pintu, di luar sudah ada suara orang, pihak yang berwenang kembali untuk bekerja. Kali ini bukan lagi beberapa pertanyaan penyelidikan. Mereka datang setelah laporan tentang uang yang tidak jelas, paket-paket aneh, dan bukti-bukti yang telah dikirim Banyu sebelumnya. Rumah itu langsung gempar. Ibu Laksmi menangis memeluk cucunya. Bapak Wibowo terus-menerus mengatakan tidak tahu apa-apa. Sementara Rania memeluk anaknya berdiri terpaku di pintu, wajahnya pucat pasi. Tetangga yang mendengar keributan juga keluar untuk melihat. Wanita yang pernah dengan bangga memamerkan putra sulungnya yang kaya, yang pernah tertawa sinis saat menyebut gaji pegawai negeri putra bungsunya, sekarang menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap siapapun. Aku melihat pemandangan itu, hatiku sama sekali tidak merasa puas seperti yang pernah kubayangkan, hanya merasa sedih, sangat sedih. Hari-hari berikutnya, semua urusan ditangani sesuai prosedur. Buku tabungan lebih dari 2 miliar dibekukan. Rumah pribadi lama Baskara diperiksa. Emas yang disembunyikan di rongga dinding di belakang lemari kayu ditemukan persis seperti yang dikatakan surat itu. Rania dipanggil untuk memperjelas perannya dalam menyimpan catatan, menerima uang, dan menyembunyikan aset. Bapak Wibowo, Ibu Laksmi juga harus diperiksa karena mengetahui asal-usul uang itu tapi tetap menyimpannya, tetap mencari cara untuk menutupinya, bahkan menggunakannya untuk perhitungan dalam keluarga. Aku tidak menceritakan kembali hal-hal itu untuk mengatakan siapa yang pantas menerimanya. Karena bagaimanapun juga, mereka tetaplah keluarga suamiku. Aku telah melihat Banyu duduk termenung berjam-jam di teras rumah, menatap halaman tua tempat dia pernah dibesarkan. Orang luar hanya melihat seorang anak yang tegas membawa kebenaran ke permukaan. Sedangkan aku melihat seorang pria yang sedang memotong bagian busuk dari atap rumahnya sendiri. Hal itu tidak ringan sama sekali. Sehari sebelum kami pindah, Ibu Laksmi duduk di ruang tamu, rambutnya terlihat semakin memutih. Dia tidak lagi memakiku, juga tidak lagi memanggilku dengan nada angkuhnya. Saat aku melewatinya, dia memanggil pelan, "Kirana." Aku berhenti. Dia melihat kedua pipiku. Tempat bekas tamparan itu sudah lama memudar lalu menunduk berkata sangat pelan, "Ibu salah, hanya 2 kata, terlambat dan canggung, tapi cukup membuat hatiku terenyuh." Aku tidak langsung menjawab, aku hanya berkata, "Aku harap ibu ke depannya tidak memukul siapapun lagi, juga jangan memaksa siapapun untuk menahan diri demi kesalahan orang lain." Banyu membawa 2 koper ke pintu. Sebelum pergi, dia menoleh menatap orang tuanya. Suaranya tidak lagi marah seperti saat konfrontasi, hanya berat dan sedih. "Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan istriku tinggal di rumah yang menjadikan uang kotor sebagai harga diri. Kapanpun ayah ibu benar-benar ingin hidup jujur, aku tetaplah anak, tapi aku tidak bisa tinggal untuk terus berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa." Aku menggenggam tangan suamiku melangkah keluar dari rumah itu. Di luar hujan baru saja reda, jalanan masih basah,
Tapi udara terasa jauh lebih sejuk dibandingkan hari-hari yang menyesakkan yang telah berlalu. Aku tidak membawa dendam. Dendam hanya akan memberatkan hati. Aku hanya membawa kelegaan seseorang yang akhirnya bisa keluar dari tempat yang pernah menganggapku sebagai pembantu, menganggap kesabaranku sebagai hal yang wajar. Nanti setiap kali aku teringat pagi hari saat disuruh mencuci sebaskom pakaian dalam itu, hatiku masih terasa perih. Tapi aku juga mengerti. Ada kejadian-kejadian yang tampaknya hanya masalah kecil dalam keluarga. Ternyata adalah pintu yang membuka seluruh kebenaran di baliknya. Jika hari itu aku terus menunduk, mungkin aku akan terus disuruh-suruh, dipukuli, difitnah, dan terseret ke dalam kesalahan yang bukan milikku. Hidup seorang wanita, terutama saat menjadi menantu, terkadang yang paling menyedihkan bukan karena kekurangan uang, melainkan karena hidup di tempat di mana tidak ada yang menganggapmu sebagai manusia yang memiliki harga diri. Aku tidak berharap siapapun harus kuat dengan cara membuat keributan atau menang kalah sampai akhir. Aku hanya berharap setiap orang saat didorong ke batasnya masih cukup sadar untuk bertanya pada diri sendiri apakah mereka sedang kehilangan diri sendiri hanya untuk menjaga keutuhan rumah yang sebenarnya sudah tidak lagi damai. Sedangkan aku dan Banyu, kami memulai kembali di sebuah kamar sewaan kecil. Tidak luas, tidak mewah, tapi setiap malam aku pulang kerja, di atas meja selalu ada segelas air hangat dan sapaan yang tulus. Bagiku, itu sudah cukup. Karena setelah semua keributan, barulah aku mengerti kedamaian tidak terletak pada rumah besar atau kecil, melainkan pada adanya seseorang di samping kita yang tahu kasih sayang, tahu benar dan salah, dan tahu cara menggenggam tangan kita keluar dari hal-hal yang beracun.